Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Saat lelaki tua itu mengeluarkan perisainya, mata Wang Lin bersinar terang. Dia bisa merasakan aura dewa kuno yang samar datang dari perisai kecil. Harta karun dewa kuno. Melihat lelaki tua itu melarikan diri, tombak pembunuh dewa terus menyerang sebelum berubah menjadi lebih transparan dan akhirnya menghilang. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia mengambil langkah dan riak muncul di bawah kakinya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan spatial bending dalam pengaruh planet Tianyun. Dia tiba-tiba menyatu dengan dunia dan menghilang. Hati lelaki tua itu bergetar saat melihat pemandangan ini. Kulit kepalanya mati rasa dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan lebih banyak darah untuk menggunakan pengungsi darah untuk melarikan diri. Keringat keluar dari dahi dan dia berteriak di dalam hatinya, pembengkokan spasial. Wang Lin ini tahu pembengkokan spasial. Pembengkokan spasial bukanlah sesuatu yang semua orang mengetahui. Pembengkokan spasial berarti Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi tak terkalahkan di antara para penguasa dengan tingkat magma yang setara. Tingkat pukulan orang ini lebih tinggi dari saya dan dia mengetahui pembengkokan spasial. Pertarungan ini, wajah lelaki tua itu pucat dan memenuhi matanya. Saat dia mundur, riak muncul di sampingnya dan Wang Lin keluar. Tangan kanan Wang Lin mengepal dan dia melayangkan pukulannya tanpa ragu-ragu. Dia terlalu dekat dengan lelaki tua itu. Saat dia mengangkatnya, dia berada kurang dari 7 inci darinya. Dari sepertinya, seperti lelaki tua itu sedang mengepalkan tinju. Aura dewa kuno dari tinju membentuk badai dan ingin memperpanjang lelaki tua itu. Murid mata lelaki tua itu menyusut dan dia dengan cepat berteriak. Rekan penggarap, kasihanilah. Tolong, dengarkan kata-kataku. Sekali saja, wajah lelaki tua itu telapaknya dan jantungnya berdebar kencang. Sudah lama sekali dia tidak menghadapi krisis hidup dan mati seperti itu. Seluruh tubuhnya mati rasa dan dia mengabaikan martabatnya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Tangan kanan Wang Lin tiba-tiba berhenti ketika berdetak hanya berjarak 1 inci dari hidung lelaki tua itu. Dia dengan dingin menatap lelaki tua itu. Dahi lelaki tua itu dipenuhi keringat saat dia melihat tinju di depannya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dalam pukulan itu. Jika pukulan ini mendarat di atasnya, tubuhnya pasti akan roboh. Setelah tubuhnya hancur, kecil kemungkinan jiwa aslinya bisa melarikan diri. Karena rekan penggarap pergi ke gua surgawi di tanah roh iblis dan pasti membutuhkan bantuan, saya bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu menyeimbangkan masalah hari ini. Mata Wang Lin dingin, dan mustahil untuk melihat ke dalam dirinya. Di hadapan bayangan Wang Lin, lelaki tua itu mengeluh di dalam hatinya dan berkata, selain itu, saya akan memberikan perisai ajaib ini kepada rekan penggarap. Ini adalah harta perlindungan paling kuat yang saya miliki. Jika rekan penggarap memilikinya, itu akan sangat membantu Anda di gua surgawi. Saat lelaki tua itu berbicara, dia menghapus jejaknya di perisai dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan menarik perhatiannya. Dia mengambil perisai itu dan menyimpannya setelah melihatnya dengan cermat. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin menarik napas lega, dia menghela napas lega sebelum melihat ke arah Wang Lin dengan hati-hati. Wang Lin mengangkat tangannya dan membentuk segel. Dengan lambaian tangan, sebuah batasan muncul. Itu adalah jejak budak yang sama dengan yang digunakan di kepala besar, dan mendarat di antara alis lelaki tua itu. Orang tua itu tidak berani melawan dan membiarkan Wang Lin memasang segelnya. Segel itu berkedip beberapa kali di antara alis lelaki tua itu sebelum menghilang. Jaga urusanmu dan ikuti aku. Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua itu sebelum menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di punggung Lei Ji. Lalu dia duduk. Ketujuh pria berbaju hitam telah dibunuh oleh Big Head. Menjilati bibirnya, kepala besar kembali ke sisi Wang Lin. Orang tua itu menghela nafas dan kemudian kembali ke perahu dalam sekejap. Dia memanggil semua muridnya, dan setelah memberi beberapa perintah, dia membiarkan mereka pergi dengan perahu. Dia tiba di punggung Lei Ji sebelum Wang Lin dan tersenyum masam. Mengikuti perintah rekan penggarap, saya telah menangani semua masalah sepele.
Nama asli saya adalah Chen Feng dan nama panggilan saya adalah Master Halloween. Hari ini saya kalah dari rekan penggarap dan tidak menyesal. Aku, Chen Feng, akan menepati janjiku untuk menetap di negeri roh iblis. Namun, saya berharap setelah kita kembali, rekan penggarap akan melepaskan segelnya dan tidak akan ada balas dendam di antara kita. Wang Lin dengan tenang menatap Chen Feng dan perlahan berkata, segelku tidak kuat. Jika Anda ingin melepaskannya, Anda dapat melakukannya dengan mudah. Chen Feng tersenyum pahit dan kecewa. Dia sudah memeriksa segelnya, jadi dia tahu itu adalah sesuatu yang hanya bisa menyegel para penggarap Nirvana Skrier. Jika dia mau, tidak butuh waktu lama untuk memecahkannya. Namun, dia tidak berani mengambil risiko, dan dia semakin takut pada Wang Lin karena hal ini. Dalam penjelasannya, ini adalah jebakan. Jika dia benar-benar mempercayai Wang Lin dan mencoba menghancurkannya, itu mungkin akan memicu reaksi berat dan mengaktifkan sesuatu yang lebih kuat. Pada saat itu, konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak dapat dia tanggung. Wang Lin tidak akan berani ceroboh jika hal itu terjadi. Rencana orang ini sangat dalam, jadi aku tidak bisa meremehkannya. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan segel pembersih Nirvana? Meski itu membuatku menyerah untuk sementara waktu, aku akan terus memikirkan cara untuk memecahkannya. Namun, segelnya membuatnya terlihat seperti bisa pecah dengan satu sentuhan, namun kenyataannya, ada jebakan yang tersembunyi di dalamnya. Beraninya aku menyentuh segel seperti itu. Orang tua itu tersenyum pahit. Inilah tujuan sebenarnya Wang Lin. Lagi pula, tingkat improvisasi aslinya hanya berada di puncak Nirvana Skrier tahap pertengahan, jadi bagaimana dia bisa menyegel seorang pembersih Nirvana? Dia hanya bisa mengandalkan skema. Nove.lb, dalam. Skema ini membentuk segel yang tidak terlihat, dan jika digunakan dengan benar, itu lebih kuat dari segel manapun di dunia. Wang Lin dengan tenang berkata, jika kamu mendengarkan perintahku, aku akan mengembalikan kebebasanmu ketika kita meninggalkan tanah roh iblis. Chen Feng mengangguk dan tidak lagi membuang kata-kata sebelum duduk. Pada saat ini, tubuhnya sangat kurus, tetapi setelah memegang beberapa saat, dia perlahan membengkak lagi. Metode yang dia miliki sangat aneh. Wang Lin menarik perhatiannya. Dia tahu bahwa Chen Feng sedang menjaga untuk menunjukkan niatnya. Chen Feng menyiratkan bahwa dia akan mempersiapkan dirinya untuk tanah roh iblis dan akan bekerja demi kebebasannya. Dengan bantuan orang ini, peluangku di negeri roh iblis telah meningkat sedikit. Sayangnya, aku masih belum memiliki cukup banyak orang. Wang Lin menghela nafas saat Lei Ji menerobos bintang-bintang. Sepanjang perjalanan, mereka tetap diam. Segera, sebuah planet biru muncul di hadapan mereka. Planet ini sangat indah dan memancarkan aura energi spiritual yang kaya. Ini adalah planet roh air, dan milik tiga bersaudara Chen. Konon planet ini dinamai menurut nama Junior Master Yi Chen, kata Chen Feng sambil membuka matanya. Ada sedikit niat jahat di matanya. Dia sangat tersentuh oleh wanita bertubuh roh air itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut pada orang di belakang ketiga saudara laki-laki Chen, dia pasti sudah mengambil dan membuat tungku budidaya. Tiga saudara laki-laki Chen. Wang Lin melihat ke planet biru, tapi setelah berpikir sedikit, dia memutus pun planet ini sangat cocok untuk budidaya pintu tertutupnya. Dia tidak nyaman untuk mencuri planet ini, karena dia mengenal saudara-saudaranya. Saat dia hendak pergi, tiga sinar cahaya terbang keluar dari planet biru. Sinar cahaya ketiga ini seperti tiga naga yang mengaum saat mereka menyerang. Rekan-rekan khawatir, kenapa kalian berkeliaran di depan planet kita? Tuan Yi Chen meraung. Setelah Tuan Yi Chen selesai berbicara, dia segera menyadari sesuatu. Raungan itu tiba-tiba berhenti dan tiga orang keluar dari sinar cahaya. Itu adalah tiga bersaudara Chen. Mereka bertiga baru saja kembali. Karena kejadian tersebut, lelang mata hantu dihentikan bahkan sebelum dimulai, jadi mereka bertiga pergi. Saat mereka merangkul planet budidaya mereka sendiri, dia merasakan aura dari dua langkah pembudidaya kedua di luar planet mereka, sehingga mereka bertiga terbang tanpa ragu-ragu. Ketika mereka melihat tubuh raksasa Lei Ji, meskipun ekspresi mereka tetap netral, mereka terkejut di dalam. Agar seseorang di aliansi memiliki tunggangan klan iblis raksasa, mereka pada dasarnya haruslah monster tua seperti Ling Tianhou dan Sang Maha Melihat. Lalu mereka bertiga melihat orang-orang di punggung Lei Ji.
Saat mereka melihat Wang Lin, mereka terkejut. Tuan Yi Chen melihat pertarungan antara Wang Lin dan Yang Maha Melihat, dan dia yakin Wang Lin sudah mati. Sekarang dia melihat Wang Lin lagi, dia merasa hormat padanya setelah konten awal. Untuk bisa membuat Ling Tianhou dan All Seer bertarung karena dia, Master Demon ini tidaklah sederhana. Namun, hari ini mereka ditakdirkan untuk kebingungan, karena mereka melihat Chen Feng. Nama Chen Feng terkenal di planet Tianyun. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur darah saat itu, dia masih dianggap sebagai monster tua yang terkenal. Orang ini dikenal menjalani kehidupan yang penuh nafsu, dan dia bahkan punya ide tentang Ling Er. Meskipun kemudian dia menyerah, dia tetap membuat saudara-saudara Chen khawatir untuk waktu yang lama. Meskipun Chen Feng menjadi jauh lebih kurus, mereka bertiga masih mengenalinya. Selain mengejutkannya, mereka tidak yakin apakah situasi saat ini baik atau buruk. Untuk saat ini, ketiganya hanya bisa merenung dalam diam. Chen Feng tersenyum dan nakal berkata, "Chen bersaudara, bagaimana kalau kamu memberikan planet roh air kepada orang tua ini?" Ekspresi Chen bersaudara berubah dan mereka berbicara ketika Wang Lin dengan tenang berkata, "Berisik." Pikiran Chen Feng bergetar. Meskipun suara Wang Lin tenang, dia bisa merasakan ketidakpuasan di dalamnya. Dia tidak akan berani menyerang Wang Lin saat ini. Dia segera tersenyum dan tidak lagi berani berbicara. Adegan ini mengejutkan ketiga saudara Chen sekali lagi. "Rekan kultivator Master Yi Chen, kami baru saja berpisah, dan saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi secepat ini. Aku tidak tahu planet ini milikmu. Saya akan pergi dan mencari planet lain untuk melakukan budidaya pintu tertutup." Wang Lin memegang tangannya pada saudara ketiga Chen. Tuan Yi Chen dengan cepat menggenggam tangannya, tetapi jantungnya terguncang. Dia tidak menyangka Chen Feng akan mengungkapkan tanda-tanda ketakutan hanya dengan satu kata dari Wang Lin. "Master Yi." Chen mengatupkan tangannya dan berkata, "Rekan kultivator Wang, saya tidak mengenalmu dan Master Senior Halloween adalah. Dia adalah pelayanku." Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk pada Tuan Yi Chen dan hendak pergi. Dia tidak tahu bahwa kata-katanya tidak berbeda dengan puluhan ribu sambaran petir yang meledak di telinga Chen bersaudara pada saat yang bersamaan. Mereka bertiga terkejut dan terkejut memenuhi mata mereka. Tuan Yi Chen dengan cepat berkata tanpa ragu-ragu, "Saudara Wang Lin, jangan terburu-buru pergi. Roh air planet sangat besar. Jika saudara Wang tidak keberatan, Anda dapat memelihara di sini." Orang ini memiliki anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangannya, adalah seorang yang berwenang pembersih nirwana, dan menjadikan Master Halloween yang terkenal sebagai pelayannya. Ada juga menimbulkan pertanyaan aneh besar yang berada di tahap Nirvana Skrier, dan bonekanya jelas tidak lemah. "Aku harus berteman dengan orang seperti ini." Wang Lin ragu-ragu sejenak dan kemudian melihat planet di belakang Chen bersaudara. Energi spiritual darinya sangat kuat, dan dia dapat mengetahui betapa indahnya planet ini hanya dengan sekali pandang. Guru Yi Chen melihat keraguan-raguan Wang Lin, dan dia dengan cepat berkata, "Saudara Wang, selain planet roh air kita, tidak ada planet dalam jarak ratusan ribu kilometer yang terbaik ini. Selain itu, planet ini sangat besar, jadi kami tidak akan mengganggu budidaya saudara Wang." Tuan Yixing dan Tuan Yilong juga memahami pikiran Tuan Yi Chen dan dengan cepat membujuk Wang Lin. Wang Lin mengangguk dan memegang tangannya. "Karena ini masalahnya, maka aku akan mengganggu kalian bertiga." Tuan Yi Chen tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Memiliki saudara Wang Lin di planet kita adalah suatu kehormatan bagi kami." Cara ini, saat Guru Yi Chen berbicara, dia mundur beberapa langkah dan memberi isyarat agar tubuh besar Lei Ji menuju ke planet roh air. Saat mereka bergerak maju, tubuh Lei Ji menjadi semakin kecil hingga dia menjadi orang besar yang mengikuti di belakang Wang Lin dan kepala besar. Mengenai Master Halloween, dia tidak lagi berani berbicara keluar jalur dan mengikuti Wang Lin. Sepanjang jalan, Chen bersaudara berbicara dengan Wang Lin, tetapi kebanyakan tentang hal-hal yang tidak relevan. Saudara Chen tidak menanyakan apapun tentang apa yang terjadi di luar kota mata hantu. Mereka semua mencengkeram yang kuat, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di dekat planet roh air, dan mereka memasuki atmosfer. Angin kencang di atmosfer bertiup ke arah mereka, tapi itu benar-benar tidak dapat menggoyahkan satu pun dari mereka. Memasuki atmosfer sungguh tidak berarti bagi mereka.
Segera, semua orang melewati atmosfer. Wang Lin turun ke planet roh air sambil diperlakukan seperti bintang oleh saudara Chen. Saat mereka keluar dari atmosfer, mereka merasakan energi spiritual yang kental. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan kekaguman memenuhi matanya. Saudara ketiga Chen diam-diam merasa bangga saat melihat ini. Ini adalah planet budidaya terbaik dalam jarak puluhan ribu kilometer. Jika bukan karena tuan mereka, tidak mungkin mereka menduduki planet ini. Wang Lin tertawa. Planet ini bagus. Master Yi Chen tertawa dan berkata, jika saudara Wang suka di sini, Anda bisa tinggal di sini dalam jangka panjang. Orang tua ini menyambutmu. Saat mereka berbicara, beberapa burung bangau terbang melintasi awan, gerakan mereka sangat indah. Di salah satu derek duduk seorang gadis berbaju biru. Dia sangat cantik dan semburan tawa renyah terdengar bahkan sebelum burung bangau mendekat. Kakak senior, kamu bilang kamu menemukan mata air bawah tanah. Di mana itu? Seorang wanita berpakaian ungu duduk di atas derek di belakang gadis berbaju biru. Wajahnya dingin, tapi dia memiliki keindahan yang menakjubkan dan kulit seperti batu giok. Mata berkilau dan fitur wajahnya yang indah akan menarik perhatian siapapun yang memandangnya. Jika seseorang menghilangkan rasa dingin dari wanita ini, hanya ada satu cara untuk menggambarkannya. Menghangatkan hati dan memanjakan mata. Sikap dinginnya menjadi lembut saat menghadapi gadis di hadapannya. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, "Adik, jangan khawatir, kita tidak jauh." Saat itu, dia melihat tiga saudara laki-laki Chen dan Wang Lin. Matanya yang indah menyapu mereka sebelum dia berdiri dan dengan penuh hormat berkata, "Murid Zhao Sue memberi salam kepada guru dan sesama paman guru." Kakak kedua dari Chen bersaudara, Tuan Yilong, tersenyum dan memandang Wang Lin. "Saudara Wang, ini muridku, Zhao Sue." Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh ke arah wanita berbaju ungu dan berkata, "Zhao Sue, mengapa kamu belum memuji senior Wang?" Mata indah wanita berpakaian ungu menyapa Wang Lin, lalu dia dengan hormat berkata, "Salam, senior." Gadis di derek itu sudah melihat Wang Lin dan yang lainnya. Saat ini, mata dia tersenyum. Apakah senior Wang masih mengingat Ling Er? Suaranya sangat feminim dan mengandung pesona alami seorang gadis dengan akar roh air. Suaranya membuat Wang Lin tersenyum dan dia mengangguk. "Tentu saja aku ingat. Bukankah aku menghadiahkan topi jerami dan loncengku padamu?" Gadis itu tersenyum dan hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu. Wajahnya memerah dan beralih ke wanita berbaju ungu. Kejutan memenuhi mata wanita berbaju ungu itu. Dia sangat mengenal adik kecilnya ini. Setelah gadis itu kembali beberapa hari yang lalu, dia tidak bisa berhenti membicarakan apa yang terjadi. Ada seorang senior bernama Wang yang dia sebutkan sepanjang waktu, dan setiap kali dia bermimpi, dia akan menjadi sangat bersemangat. Dia sangat menyukai penampilan lonceng itu, dia selalu memakainya di pergelangan tangan dan memainkannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia paling banyak membahas tentang Wang senior ini. Bahkan Zhao Sue pun menjadi penasaran. Pada saat ini, Zhao Sue melirik Wang Lin beberapa kali tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa. Tuan Yi Chen tersenyum ketika dia melihat pemandangan ini. Saat dia melihat Wang Lin, sebuah ide muncul di benaknya. Dia tersenyum. "Ling Er, senior Wang akan tinggal sebentar. Jangan ganggu dia." Dengan itu, dia membawa Wang Lin pergi. Wang Lin mengangguk pada Ling Er dan maju ke depan. Big Head dan Tasan mengikuti di belakangnya. Master Halloween memandang kedua wanita itu dan menghela nafas sebelum dia mengikutinya. Ling Er menjulurkan lidahnya, dan rona merah di wajahnya belum hilang. Dia mulai terkejut dengan Zhao Sue sekali lagi, dan burung bangau terbang ke kejauhan. Tuan Yi Chen menata sebuah istana yang sangat elegan di bagian timur planet ini. Tempat ini kuno dan memiliki aura surgawi. Dengan istana yang terletak di dalam pegunungan, tempat ini tampak seperti alam surgawi jika dilihat dari jauh. Tempat ini juga merupakan tempat di planet dengan energi spiritual terpadat. Setelah meninggalkan Wang Lin di sini, saudara ketiga Chen pergi dan setuju untuk datang berkunjung besok. Setelah mengirim saudara laki-laki ketiga Chen, Wang Lin melihat istana di pegunungan di depannya. Hampir setiap puncak gunung memiliki istana. Jika dijumlahkan, tidak kurang dari 10 istana di sini, itu sangat megah. Ada banyak pohon yang menjulang tinggi di dalam pegunungan. Tempat ini sangat menenangkan hati.
Saya perlu menyimpannya dengan pintu tertutup selama beberapa hari. Tasan akan menjagaku, dan semua orang bisa memilih tempat tinggalnya sendiri. Namun, kamu tidak boleh pergi lebih dari 50 km dariku. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia meninggalkan satu perintah dan menyerbu menuju istana. Tasan melangkah keluar dan mengikuti Wang Lin. Kepala besar ragu-ragu sejenak sebelum memilih istana bersama Lei Ji. Istana ini sangat dekat dengan Wang Lin, jadi jika Wang Lin memanggil mereka, mereka bisa segera tiba. Sedangkan Master Halloween, dia menghela nafas dan memilih tempat yang agak jauh. Dia secara tidak sadar tidak mau terlalu dekat dengan Wang Lin, tapi dia ingat batas 50 km Wang Lin. Dengan satu langkah, Wang Lin tiba di kediaman yang dipilihnya. Setelah melihatnya, dia menunjukkan ekspresi kekaguman. Hampir setiap istana di sini berbeda-beda, tetapi semuanya megah. Setelah memasuki istana, Tasan duduk di luar. Dia tetap tidak bergerak dan menjaga Wang Lin. Istana itu sangat mewah dan penuh dengan dekorasi. Ada pola besar di lantai, tapi tidak mengeluarkan kerutan, jadi itu bukanlah formasi, hanya hiasan. Ada tungku seukuran 3 orang di tengahnya. Ada dupa setebal lengan yang terbakar di dalamnya, dan asapnya melayang dan menyebar di dalam istana. Ada juga tikar batu giok ungu. Itu jelas merupakan tempat untuk cocok ditanam. Selain itu, terdapat mural-mural yang saling terhubung yang diukir pada dinding sekitarnya. Mural tersebut menggambarkan gambar banyak makhluk surgawi yang dikelilingi awan menyambut Anda. Setelah melihat-lihat, Wang Lin sangat puas dengan tempat ini. Tempat ini sangat besar dan cocok untuk mengirimkan harta karun. Itu juga tenang, jadi bagus untuk budidaya jarak dekat. Perasaan ilahinya menyebar dan dengan cermat memeriksa area tersebut. Lalu Wang Lin duduk di atas tikar batu giok ungu dan perlahan menutup matanya. Energi asal memenuhi tubuhnya dan budidaya Nirvana Skrier tahap tengahnya menyebar. Wang Lin duduk di sana selama 3 hari. Selama waktu ini, saudara ketiga Chen tiba, tetapi mereka tidak mengganggunya. Setelah menunggu sebentar, mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Larut malam 3 hari kemudian, bintang-bintang bersinar terang di langit planet roh air, dan angin malam bertiup. Angin membuat dedaunan berdesir, namun sebaliknya suasana menjadi sunyi. Wang Lin duduk di dalam istana. Setelah 3 hari tidak bergerak, dia tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar terang keluar dari matanya. Saat matanya terbuka, seolah-olah seberkas cahaya menembus istana yang gelap, dan menjadi terang. Waktu 3 hari ditambah pukulan yang saya lakukan dalam perjalanan akhirnya membuat pukulan saya stabil di puncak tahap tengah Nirvana Skrier. Dengan tubuh dewa kuno saya seharusnya mampu melawan para penggarap pembersih Nirvana tahap tengah. Hanya saja, ini tidak cukup untuk perjalanan ke negeri roh iblis. Wang Lin berkemah, dan setelah hening beberapa saat, dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan seberkas cahaya biru keluar. Cahaya biru ini segera menyebabkan istana menjadi kabur. Di dalam cahaya biru itu ada perisai kecil yang seluruhnya berwarna biru. Itu disempurnakan dengan bahan yang tidak diketahui, dan gelombang awan tampak mengambang di dalamnya. Itu terlihat sangat indah. Perisai biru ini mengelilingi Wang Lin 4 kali sebelum tidak bergerak di hadapannya. Bahkan cahaya biru dari perisainya tampak membeku. Melihat perisai di dalam cahaya biru, mata Wang Lin berbinar. Saat Master Halloween mengeluarkannya untuk pertama kalinya, Wang Lin merasakan aura dewa kuno darinya. Namun, aura ini tidak kuat, seolah tersegel. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin sendiri adalah dewa kuno, tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada ingatan tentang Tusi yang menyampaikan harta karun ini. Namun, ada banyak dewa kuno pada zaman kuno, jadi ini mungkin dimurnikan oleh dewa kuno lainnya. Wang Lin merenung sambil mengangkat tangannya dan perisai cahaya biru terbang ke arahnya. Pada akhirnya, perisai itu mendarat di telapak tangan. Aura dewa kuno lebih terlihat setelah melakukan kontrak di dekatnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat perisai itu. Setelah melihatnya dengan hati-hati selama beberapa saat, mengulanginya pada tanda di sisi perisai kecil. Tanda itu adalah seekor naga yang melangkah menembus awan. Naga itu sepenuhnya berwarna biru dan tampak seperti naga biru. Aura dewa kuno yang berasal dari perisai yang diblokir oleh tanda ini sehingga tidak menghilang terlalu banyak. Tanda itu menyegel aura di dalam perisai. Wang Lin berpikir dalam waktu lama sebelum mengangkat tangan dan menekan tandanya. Saat dia menyentuh sasarannya,
kekuatan penolak yang kuat meledak darinya. Kekuatan yang kuat ini mendorong jari Wang Lin menjauh. Perisai cahaya biru bergetar dan tanda naga bersinar terang. Cahaya dari tanda itu mencapai puncaknya dan berubah menjadi naga biru. Tubuh naga biru itu memiliki panjang 100 kaki dan menempati lebih dari separuh istana. Sisik naganya sangat indah dan terlihat sangat suram saat digulung. Ia membuka mulutnya, mengaum, dan berusaha mempertahankan Wang Lin. Binatang sialan. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangan terulur. Badai melanda dan menyapu naga itu. Dia meraih naga biru itu dan ingin menghancurkannya. Namun, saat ini, mata naga biru bersinar terang. Tubuhnya bersinar dan mengeluarkan cahaya biru untuk membentuk naga biru kecil yang juga mencoba menyalakan Wang Lin. Wang Lin mencibir. Kekuatan terkuat ada di antara kedua mahkota. Jika mata ketiganya terbuka, bahkan tubuh dewa kunonya pun lebih rendah. Lalu ada juga surga yang menentang Manik. Kamu mendekati kematian. Sebuah celah terbuka di antara mahkoang tajam datang dari celah ini. Itu seperti lubang hitam, dan mengandung daya isap yang kuat. Mata naga biru itu dipenuhi dengan kedamaian dan ia mengeluarkan suara gemuruh saat ia ingin mundur. Namun, ia terlalu dekat dengan Wang Lin, jadi saat ia membuka matanya, ia tersedot ke dalam. Hanya gema naga yang masih tersisa di istana. Naga biru di tangan Wang Lin segera melemah dan cahayanya meredup. Kemudian Wang Lin meremasnya dan naga itu hancur berkeping-keping. Cahaya biru menghilang dan seukuran kuku muncul di tangan Wang Lin. Ada naga biru yang terukir di pecahan ini. Naga biru ini hidup sangat, dan jika manusia melihatnya, mereka akan terkejut. Memegang pecahan itu, Wang Lin dengan hati-hati melihatnya. Dia merasakan aura yang mirip dengan tanda vermilion bird di antara kelopak mata. 4 sekte ilahi memiliki burung vermilion, kura-kura hitam, naga azure, dan macan putih. Mungkinkah ini milik sekte Azure Dragon Divine? Setelah memikirkannya, dia memasukkan pecahan itu ke dalam tasnya dan membandingkannya pada perisai cahaya biru kecil. Tanpa naga biru, aura dewa kuno memenuhi perisai, tapi tidak terlihat jelas. Wang Lin mengerutkan kening saat dia memeriksanya dengan cermat, lalu matanya bertanya. Meskipun tanda naga biru telah hilang, ada pusaran biru yang berputar perlahan. Sebelumnya, tanda itu menyembunyikannya, tetapi sekarang setelah tanda itu hilang, pusarannya terlihat. Pusaran ini tidak terlalu kuat, tapi setelah Wang Lin mengamatinya dengan cermat, samar-samar dia bisa melihat untaian energi asal di dalamnya. Energi asal ini tidak memiliki kemampuan menyerang, itu adalah untaian perasaan ilahi. Perasaan ilahi ini bercampur dengan aura dewa kuno. Entah bagaimana, mereka telah menyatu sepenuhnya. Akibatnya, kecuali seseorang memiliki kekuatan dewa kuno, mustahil untuk menghilangkan perasaan ilahi ini. Mengenai apakah akan mengeluarkan langkah ketiga bisa melakukannya, Wang Lin tidak tahu. Namun, dia tahu Master Halloween tidak mampu melakukannya, itulah sebabnya perasaan ilahi ini masih ada sampai sekarang. Agar perasaan ilahi tertinggal di dalam perisai ini. Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Wang Lin berpikir, jika dia tidak menghilangkan perasaan ilahi ini, aura dewa kuno tidak dapat dilepaskan. Akibatnya, kekuatan perisai ini tidak bisa ditampilkan sama sekali. Setelah merenung sebentar, ketegasan memenuhi mata Wang Lin. Tanpa ragu, dia mengangkat jari-jarinya dan menarik napas dalam-dalam. Bintang dewa kuno di antara mahkota berputar dan kekuatan dewa kuno berkumpul di tengkorak. Pada saat ini, jari Wang Lin menekan seperti kilat. Jarinya langsung menuju pusaran kecil di sisi perisai. Saat telapak tangan menyentuhnya, kekuatan dewa kuno kerajaan dari rahangnya keluar dan memintanya. Dalam sekejap, aura kuno yang berasal dari berputar bergetar dan dengan cepat berkumpul menuju jari Wang Lin. Pada saat yang sama, ketika aura dewa kuno berubah dengan hebat, perasaan ilahi terpisah darinya. Pada saat ini, suara terdengar di benak Wang Lin. Orang tua ini adalah Kaisar Suci Naga Azure, dan aku terjebak di dalam alam surgawi hujan. Orang yang menyelamatkanku akan menjadi yang pertama dari seri Azure Dragon. Kirimkan pesanku kembali ke Sekte Dewa Naga Azure dan 4 Sekte Dewa akan melakukan satu hal untukmu. Aura lelaki tua ini lemah, dan aku khawatir aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya harap seseorang menerima pesan ini dan segera datang untuk menyelamatkan saya. Tubuh Wang Lin bergetar. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak,
pusaran biru kecil menghilang dan aura dewa kuno meledak dengan gila-gilaan. Tidak diketahui berapa lama aura dewa kuno ini tersegel di dalam perisai, dan sekarang semuanya pecah seperti badai. Ekspresi Wang Lin berubah, dan dia meraih perisai biru dan keluar dari istana. Dia berdiri di bawah bintang-bintang. Saat dia keluar, aura dewa kuno di dalam perisai meledak sepenuhnya. Aura ini sangat kuat, bahkan Wang Lin pun gemetar. Aura dewa kuno yang tak ada habisnya keluar dan membentuk ilusi dewa kuno raksasa yang muncul di dunia. Ilusi dewa kuno ini buram dan bintang-bintangnya berputar dengan cepat. Mustahil untuk melihat berapa banyak bintang yang dimiliki dewa kuno ini. Pada saat ini, perisai yang semula hanya seukuran tangannya langsung membesar hingga berukuran puluhan kaki. Dari kelihatannya masih terus meningkat. Saat itu meluas, aura kuat menyebar. Perisai itu awalnya kecil dan tumbuh hingga ukurannya lebih dari 1000 kaki. Kemudian tekanan yang tak terbayangkan turun ke dunia. Di kejauhan, ketiga saudara Chen telah menyadari hal ini dan bergegas mendekat. Kejutan memenuhi mata mereka saat mereka menyaksikan ini. Wang Lin menjadi sangat luar biasa di mata mereka. Harta karun apa ini? Harta karun itu adalah perisai. Saya kira itu adalah harta pertahanan. Namun, harta karun itu terlalu besar. Lihatlah roh harta karun yang dibentuk oleh harta karun ini, itu menembus langit. Aku belum pernah melihat roh harta karun seperti ini. Rekan penggarap Wang pasti baru saja mendapatkan harta ini dan sedang menyempurnakannya. Ketiga Chen bersaudara dengan lembut berbicara satu sama lain dan mampu menebak sebagian kebenarannya. Lebih jauh lagi, para pembudidaya yang hidup di planet ini semuanya terbangun dari budidaya mereka. Tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi, sehingga mereka hanya bisa merasakan tekanan yang tinggi. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Seolah-olah langit akan menghancurkan mereka jika mereka bergerak. Ling Er sedang berkultivasi sambil melihat lonceng di depannya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya, tetapi pada saat ini, tekanan kuat turun ke dirinya. Kemudian cahaya biru bersinar dari dadanya untuk membantunya menahan tekanan ini. Sebelum cahaya biru, Ling Er hanya merasa tidak nyaman. Alisnya berkerut saat dia bangkit dan berjalan keluar. Ketika dia melihat apa yang ada di luar, mulut kecilnya terbuka lebar dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Di tepi cakrawala ada seorang raksasa yang berjongkok, dan raksasa itu sudah menembus langit. Jika raksasa itu berdiri, ia hanya perlu menghentakkan kakinya untuk membuat planet ini runtuh. Big Head dan teman-temannya juga terbang keluar dan terpana dengan pemandangan di depan mereka. Tubuh Lei Ji bergetar dan rasa hormat memenuhi matanya saat dia melihat ilusi di balik perisai. Dia ingat dengan jelas bahwa di planet setan raksasa, ada totem di tempat suci kerajaan yang merupakan benda suci bagi klan. Benda suci itu menggambarkan raksasa seperti ini. Master Halloween adalah orang pertama yang menyadari kelainan tersebut. Pada saat ini, dia melayang di udara dan memiliki ekspresi yang sangat kompleks saat dia melihat perisai besar di sebelah Wang Lin. Dia memperoleh perisai dari musuh yang dia bunuh. Setelah mempelajarinya, dia terkejut dan samar-samar menyadari bahwa itu terkait dengan 4 sekte ilahi. Dia tidak akan menggunakannya dengan mudah, dia hanya mengeluarkannya karena momen hidup dan mati. Dia bisa memecahkan tanda naga biru, tapi dengan budidayanya, dia bisa melihat pusaran biru di bawahnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa memecahkan ekosistem itu, jadi dia hanya bisa membiarkan harta karun itu tetap seperti semula. Pada saat ini, dia tidak menyangka Wang Lin akan segera membuka segel pusaran setelah dia mendapatkan harta karun itu. Akibatnya, dia tanpa sadar semakin takut pada Wang Lin. Wang Lin ini tidak sederhana. Identitas saya tidak akan tertuju jika saya mengikutinya. Tuan Halloween menghela nafas. Ekspresi Wang Lin serius saat dia menatap perisai yang melebar. Perisai itu telah meluas dari sebelumnya 1000 kaki menjadi hampir 3000 kaki. Melihat perisai dari dekat, seperti tembok, kelihatannya sangat kasar, tapi tidak ada yang berani meremehkan kekuatan perisai ini. Ini adalah harta karun para dewa kuno. Ilusi dewa kuno yang muncul di balik perisai tumbuh bersamanya. Pada akhirnya, itu terlalu tinggi bagi orang-orang di planet ini untuk melihat semuanya. Tepat pada saat ini, perisai itu berhenti mengembang dan dewa kuno itu memerintahkan kepalanya. Hanya penutup yang menutupi seluruh ang yang berputar di antara kedua permulaannya dan kemudian berhenti sama sekali.
Saat mereka berhenti, mata Wang Lin bersinar terang, menyiarkan dan ekstasi. Ini, ada 8 bintang di antara alis ilusi Dewa Kuno. Jika hanya itu yang terjadi, Wang Lin tidak akan begitu terkejut, tetapi ada satu start lagi setelah start ke-8. Bintang ini sangat buram, seolah-olah belum terbentuk sempurna, namun bentuknya ada. Hanya terpilih lagi untuk menjadi Dewa Kuno bintang 9. Wang Lin tersentak. Dia tidak mengira perisai ini milik Dewa Kuno seperti ini. Dewa Kuno raksasa ilusi tiba-tiba runtuh menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan bintang-bintang berhenti berputar. Saat ini, seluruh planet bersinar terang di bawah titik cahaya. Cahaya ini hanya bertahan beberapa saat sebelum menghilang dan kegelapan kembali. Perisai di depan Wang Lin telah mencapai ketinggian hampir 10.000 kaki. Itu seperti penghalang raksasa yang memisahkan yin dan yang. Perisai itu ditutupi oleh cahaya biru kabur yang membuat lingkungan sekitar juga menjadi kabur. Seolah-olah harta karun ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya muncul di dunia. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengalir ke arah perisai. Di perbincangan, Master Hollow Wind sedang berjuang. Dia pernah bertanya-tanya apa kekuatan harta karun ini setelah segelnya dibuka, tapi saat ini jauh di luar imajinasinya. Dia tega mencurinya, tapi memikirkan segel di antara kedua kelopak mata, dia tidak mau membuang gagasan itu. Dia tidak tahu hukuman apa yang akan dia hadapi jika dia membuka segelnya. Semakin dia tidak mengetahuinya, semakin dia memikirkan tentang anjing laut ganas yang pernah dia dengar sebelumnya. Akibatnya, dia semakin takut akan hal itu. Ketika Wang Lin mendekati perisai, tangannya mengulurkan tangan tanpa ragu-ragu. Saat dia menyentuhnya, gelombang kekuatan Dewa Kuno yang kuat memasuki tubuhnya. Itu dipenuhi dengan niat untuk menghancurkan segalanya saat menyapu tubuh Wang Lin. Namun, itu tidak merugikan Wang Lin sama sekali. Aura ini melewati tubuhnya beberapa kali sebelum kembali ke perisai. Pada saat itu, Wang Lin seolah merasa ada banyak sekali informasi. Untungnya, dia memiliki tubuh Dewa Kuno, jadi hanya terasa perih sesaat sebelum perlahan menghilang. Wang Lin mulai menyerap semua informasi dalam pikirannya. Setelah sekian lama, kejernihan muncul di mata Wang Lin dan dia dengan lembut berkata, Ini adalah suara Dewa Kuno, dan itu sangat aneh. Saat dia berbicara, kekuatan aneh yang mengelilingi perisai dan memancarkan cahaya biru. Kemudian dengan cepat menyusut hingga seukuran telapak tangan dan tergeletak di hadapannya. Mata Wang Lin tenang. Dia tahu jika dia tidak memiliki tubuh Dewa Kuno, aura penindas itu akan membunuh. Harta karun ini berbeda dari tungku Dewa Kuno. Meskipun tungku Dewa Kuno memiliki aura Dewa Kuno, tungku tersebut tidak memiliki kecerdasan dan hanya sebuah alat. Bagaimanapun juga, tungku Dewa Kuno adalah harta karun yang tidak disukai dia dengan santai membuangnya setelah memasaknya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Tusi belum pernah menggunakan tungku itu sekalipun, tetapi perisai ini sangat berbeda. Perisai ini pastilah sesuatu yang sering digunakan oleh Dewa Kuno, atau perisai ini tidak akan menciptakan ilusi daya ketika diaktifkan. Meski tidak bagus tombak pembunuh dewa yang asli, itu cukup mirip. Itu adalah harta karun yang hanya bisa digunakan oleh Dewa Kuno. Jika dewa tidak berhasil mencapainya, mereka hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan. Jika segelnya terbuka sepenuhnya, perisai itu tidak akan mengenali pemiliknya. Bagaimanapun, dia hanya akan mengakui Dewa Kuno sebagai pemiliknya. Wang Lin berdiri di udara dan dengan tenang berkata, Tuan Hollow Wind, serang aku sekali dengan kekuatan penuh. Master Hollow Wind berpikir sedikit sebelum membentuk segel dan cahaya ungu di sekelilingnya. Cahaya itu berubah menjadi tablet batu dan bersiul melintasi langit menuju Wang Lin. Ada rune yang tak terhitung banyaknya berkedip di tablet batu, menciptakan aura mengerikan yang menimpa Wang Lin. Suara berderak datang dari langit di sekitar Wang Lin dan retakan spasial segera muncul. Namun, saat tablet batu itu menghantam Wang Lin, perisai cahaya biru menyala dan bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk memblokir tablet batu tersebut. Tablet batu dan perisai. Terdengar ledakan keras dan kemudian tablet batu itu runtuh. Jika hanya itu saja, keadaannya tidak akan terlalu buruk, tapi yang mengejutkan Master Hollow Wind adalah energi yang berasal dari tablet batu yang runtuh oleh perisai. Perisai itu bersinar terang. Wang Lin membayangkan sambil memutar dan perisai itu terbang ke telapak tangan. Setelah hati-hati melihatnya, Wang Lin tersenyum.
Benda ini bukanlah harta karun garis keturunan bangsawan, tapi ini adalah harta karun tertinggi di antara dewa-dewa kuno pada umumnya. Menurut warisan, setelah menyerap cukup energi asal, aku bisa mengaktifkan mantra penyelamat jiwa yang tersegel di dalamnya. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Mantra yang dianggap oleh Dewa Kuno Bintang 8 dapat menyelamatkan nyawa. Betapa kuatnya itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke perisai. Mata berbinar dan perisainya menyusut sekali lagi. Itu langsung terbang ke mata kanan Wang Lin. Wang Lin saat ini memiliki rambut panjang dan matanya sangat aneh. Mata keadaannya benar-benar biru dan terlihat sangat tak terlupakan. Pada saat ini, jauh dari planet roh air, seberkas cahaya mendekati planet Tianyun. Orang yang berada di dalam sinar cahaya itu adalah Si Tunan. Dia dikelilingi oleh energi asal yang padat. Rambut hitamnya tergerai, memperlihatkan struktur tubuhnya yang kejam, tapi ada sedikit tanda kejahatan di wajahnya. Ini membuatnya tampak seperti dewa iblis. Dia tidak sendirian, ada seorang wanita di sana. Wanita itu sangat cantik, dengan pesona yang mencolok. Dia mengenakan gaun sutra. Saat terbang, gaun sutra menempel di tubuhnya, menampilkan lekuk tubuhnya yang jelas. Planet Tianyun sialan ini, betapa sulitnya dipasang. Jika bukan karena bertemu adik peri kecil di sini, aku tidak akan pernah berada di lokasi. Tidak diketahui apakah Si Tunan mengatakan yang sebenarnya, tapi hal itu membuat wanita cantik itu terkikik. Mata wanita itu memikat saat dia berkata, "Mengapa senior situ datang ke planet Tianyun?" "Haha, aku datang untuk mencari saudara laki-laki. Sudah bertahun-tahun sejak kami bertemu, saya ingin tahu bagaimana budidayanya." Si Tunan mengungkapkan sedikit kenangan dan desahan nafas di dalam hatinya. "Saya sudah ratusan tahun sejak saya melihat Wang Lin. Aku ingin tahu bagaimana keadaan anak itu sekarang." Wanita yang mempesona dan cantik itu tertawa. "Oh, siapa nama kakak laki-laki senior? Junior mungkin mengenalnya. Adikku itu tidak tampan, jadi kamu mungkin tidak mengenalnya." Saat Si Tunan tertawa, tangannya meraih pinggang wanita menawan itu dan dia dengan paksa mencubitnya. Wanita itu tidak mau menerima ini dan hendak melawan ketika Si Tunan dengan paksa menariknya ke dadanya. Dia tertawa ketika dia terbang langsung menuju planet Tianyun. "Gadis kecil, jangan terburu-buru. Berapa kali aku sudah memberi makan? Kamu bilang kamu punya banyak saudara perempuan di Istana Merah Muda. Mari kita lihat apakah tempat itu indah yang Anda klaim." Wanita itu sambil tersenyum memandang Si Tunan dengan mata menawan dan berkata, "Senior pasti akan puas. Jangan lupakan kami, para saudari di Pink Palace." Setelah Si Tunan mendengar kata-kata itu, hatinya gatal dan dia tidak bisa memikirkan tentang beberapa keindahan menakjubkan di planet Feng Luan. Jika suatu hari dia bisa menguasai planet Feng Luan, dia dan saudaranya, Wang Lin, bisa berpelukan dengan wanita cantik di lengan masing-masing. Itu akan menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidup. Sangat jahat Little Lin hanyalah sepotong kayu. Buang-buang waktu saya mengajar ratusan tahun. Si Tunan dengan senang hati bermain-main untuk saat ini. Pada saat ini di planet roh air yang jauh, mata kanan Wang Lin memancarkan cahaya biru. Dia mengaitkan kemudian kembali mengenangnya dengan pintu tertutup. Orang-orang mengatur semuanya dan ketenangan dikembalikan ke planet roh air. Banyak orang yang tidak dapat tidur pada malam hari, dan bahkan banyak orang yang tidak dapat tidur di sekitarnya. Ketiga saudara laki-laki Chen seperti ini, Master Hollow Wind seperti ini, dan gadis bernama Ling Er juga seperti ini. Dia tidak bisa melupakan bayangan sosok yang menembus langit bahkan ketika sedang berkemah. Dia tidak bisa menyimpannya dan hanya berputar-putar di tempat tidur, tidak bisa tenang. Mengapa ketika saya melihat sosok raksasa itu, saya merasa seperti sedang memimpikannya siklus yang dibuat. Seolah-olah pada saat itu, saya merasakan rasa hormat yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ling Er tidak mengerti semua ini. Baru pada hari cerah dia berhasil tertidur. Dia tidak tidur lama, tapi dia merasa seolah-olah dia mengalami seluruh hidup dalam mimpinya. Dalam mimpinya, dia tampak berubah menjadi orang yang berbeda dan mengenakan pakaian yang aneh. Dia berada di dunia yang familiar namun asing. Langitnya benar-benar biru dan cukup cantik untuk membuat orang terpesona. Dia berdiri di atas altar yang menjulang tinggi dan menembus langit. Di atasnya berdiri banyak pria dan wanita dengan pakaian aneh.
Mereka melantunkan mantra aneh yang bergema di seluruh dunia. Dia merentangkan lengannya dan memenuhi rasa hormat saat dia melihat ke langit. Seolah-olah dia sedang menelepon dan berkomunikasi dengan langit. Setelah sekian lama, awan dan angin datang dan langit berubah. Awan kini menutupi langit, dan orang-orang di bawah mulai bernyanyi lebih keras lagi. Wajah mereka semua menunjukkan kegembiraan dan rasa hormat yang luar biasa. Dia berlutut di altar dengan satu lutut dan tangannya berbentuk botol di depan dada. Kepalanya mendongak, melihat sekilas yang ramping dan putih, dan setelah melakukan gerakan aneh ini, sepertinya ada suara yang keluar dari mulut. Tepat pada saat ini, awan di langit bergejolak dengan hebat dan dua sinar cahaya yang kuat secara bertahap menembus awan dan mendarat langsung di tanah. Awan diselimuti oleh kekuatan aneh yang perlahan menyebar ke segala arah. Namun, pada saat ini, sosok besar muncul di balik awan. Itu adalah Dewa Kuno. Hanya bagian atas tubuhnya yang terlihat, tapi sepertinya menempati langit dan bumi. Ada 8 bintang yang berputar cepat di antara alis Dewa Kuno. Saat Dewa Kuno ini muncul, semua orang di bawah altar mulai menampilkan ekspresi demam. Mimpi itu tiba-tiba berakhir di sini. Ling Er membuka matanya dan menatap langit-langit. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami mimpi seperti itu, tapi seringkali terjadi setelah dia sadar. Ini adalah rahasia di hati. Dia tidak tahu mengapa dia secara tidak sadar tidak ingin memberitahu siapapun tentang hal ini. Bahkan sampai hari ini, sahabatnya, Sister Zhao Sui, tidak mengetahui hal ini. Apalagi kakeknya, Tuan Yi Chen, tidak mengetahui hal ini. Awalnya, Ling Er selalu mengira itu hanyalah fantasinya sendiri. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, itu selalu melalui filter dan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pertama kali dia melihatnya dengan jelas adalah malam setelah dia melihat senior bernama Wang. Meski kejadian mengejutkan terjadi di luar, dia tidak pernah terbangun dari mimpinya. Dalam mimpinya malam itu, dia akhirnya melihat semuanya. Bahkan dia mengira itu agak aneh. Mengapa dia merasakan keakraban saat dia melihat senior Wang Lin? Dia merasa ini sangat aneh. Meski begitu, dia tidak terlalu mempedulikannya saat itu. Lagi pula, di dalam hatinya, dia masih menganggap itu semua hanyalah mimpi. Namun, semua ini hancur setelah malam ini. Dia melihat sosok agung di langit. Meski sosoknya tidak sama seperti mimpinya, bintang di antara kelopak mata dan perasaan yang menusuk jantung sama tetap bertahan. Dia tidak pernah menyangka bahwa raksasa dalam mimpinya benar-benar ada. Hal ini menyebabkan kekacauan total. Pagi-pagi sekali, ketukan lembut datang dari pintunya. Setelah menemukan tidak ada jawaban untuk waktu yang lama, Zhao Sui, yang berada di luar, terkejut. Dia tidak menyebarkan akal sehatnya tetapi mendorong pintu hingga terbuka hanya untuk menemukan tidak ada seorang pun di dalam. Langit baru saja cerah, kemana gadis itu pergi? Zhao Sui mengerutkan kening, lalu dia berbalik dan sosok anggunnya pergi. Wang Lin duduk di dalam istana pada malam hari. Kilatan biru di matanya berkilau angsur menjadi tenang sampai orang luar tidak dapat melihat sesuatu yang tidak normal. Dibutuhkan terlalu banyak energi asal untuk mengaktifkan mantra penyelamat nyawa Dewa Kuno. Tidaklah cukup hanya mengandalkan energi asal yang diserap melalui pertempuran. Saat Wang Lin merenung, dia membuat rencana. Setelah berpegangan sebentar, dia menggenggam tas pegangannya dan seberkas cahaya keluar sebelum mendarat di tangannya. Cahayanya menetap angsur menghilang, menampakkan mahkota yang indah. Mahkota ini berisi jejak bayangan merah yang menunjukkan kebanggaan yang luar biasa. Di sekeliling bayangan merah ada garis emas yang mengelilinginya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa garis emas itu adalah jiwa naga emas yang telah menyusut banyak. Garis emas yang mengelilingi bayangan merah seolah-olah ia ketakutan dan sepenuhnya bergerak bersama bayangan merah. Saat Wang Lin menatap mahkotanya, bayangan merah dari masa lalu secara bertahap muncul di pupil matanya. Kupu-kupu merah. Ketika kupu-kupu merah meninggal, dia menyuruh Wang Lin melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Di sana, Wang Lin menemukan mawar biru, dan perasaan yang ditimbulkannya sama dengan milik kupu-kupu merah. Kemudian, setelah Wang Lin mendapatkan mahkota, keduanya menyatu menjadi satu. Pada awalnya Wang Lin tidak tahu apa yang dilakukan mahkota itu dan hanya merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Hanya saja, dia tidak tahu apa bedanya.
Sampai naga emas dibekap menggunakan mantra terkuatnya dan berbentuk mahkota. Saat itulah Wang Lin mengerti dan mengeluarkan mahkota aslinya. Adegan setelahnya adalah sesuatu yang masih tidak bisa dilupakan oleh Wang Lin. Sosok berwarna merah yang muncul sangat mirip dengan kupu-kupu merah. Bahkan aura menyendiri pun tetap sama. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kupu-kupu merah, apakah itu kamu?" Kupu-kupu merah adalah orang pertama yang dikagumi Wang Lin dalam hidupnya. Sulit untuk melupakan arogansi kejeniusan negara Sui Yue, seseorang yang bahkan negara Suzaku melanggar peraturannya sendiri. Mereka berteman sebagai murid dan menaikkan pangkat negara Sui Yue. Mereka bahkan mengizinkan Sui Yue memulai perang antara dua negara yang bahkan menyeret manusia seperti Dan Yu. Setelah Wang Lin berbicara, bayangan merah di dalam mahkotanya bergetar. Namun, ia tidak merespons, perlahan menghilang menghindari seolah-olahnya. Wang Lin menghela nafas dan dengan hati-hati melihat mahkotanya sebelum menyimpannya. Mata berbinar dan dia menunjukkan ekspresi serius. Jika saya bisa menyempurnakan dan mengontrol item berikutnya, saya akan lebih percaya diri dalam perjalanan ke negeri roh iblis. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memegang tas pegangannya. Mayat wanita yang memancarkan cahaya perak muncul di hadapan Wang Lin. Selama pertempuran besar antara Al-Heaven dan Aliansi mengeluarkan mayat yang dimurnikan, dan wanita ini termasuk di antara tiga yang paling kuat. Setelah dia terluka, Wang Lin berhasil mencurinya. Wanita itu mengenakan gaun berwarna perak yang memamerkan lekuk tubuhnya yang indah. Jika dia masih hidup, dia akan menjadi wanita yang mempesona. Namun, saat ini wajahnya pucat dan semburan energi yin yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan memenuhi ruangan. Masih ada dua rantai di tubuhnya. Salah satunya melekat pada humerusnya dan yang lainnya pada panggulnya. Rantai ini berwarna ungu kehitaman dan mengeluarkan bau yang menyengat. Jika manusia menciumnya, mereka akan langsung mati. Bahkan seorang yang memiliki pemahaman yang tingkat budidayanya tidak cukup tinggi akan langsung diracuni. Jika mereka hanya menghirupnya, mereka hanya akan terluka parah, tetapi jika mereka menarik, mereka akan mati. Jika aku bisa mengendalikan mayat halus ini, aku akan mendapatkan kekuatan pembersih nirvana tahap awal lainnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengambil risiko untuk mengambil jenazah saat itu, dan sekarang saatnya menuai manfaatnya. Saat dia mengamatinya, ekspresi berubah. Kemudian dia mencocokkan tangan dan isinya dimasukkan kembali ke dalam tas. Energi yin dan racun di dalam ruangan dengan cepat menghilang. Tak lama kemudian, suara ragu-ragu dan feminin terdengar dari luar istana. Wang senior, ini Ling Er. Saat ini fajar menyingsing, namun angin malam masih ditayangkan. Di planet roh air, anginnya sangat dingin, dan meskipun dia tidak terlalu merasakannya berkat dampaknya, dia masih merasa sangat kedinginan. Dia dengan malu-malu menatap lelaki besar yang duduk di tanah di depannya. Dia ingat orang besar ini mengikuti di belakang Wang Lin beberapa hari yang lalu. Sekarang lelaki besar ini menatap dengan mata dingin itu, dan dia ketakutan. Dia menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, saya ingin bertemu senior Wang. Bisakah kamu mengizinkanku masuk? Tasan tidak berbicara dan dengan dingin menatap gadis di hadapannya. Jika gadis ini maju satu langkah lagi, dia akan menyerang. Pintu istana terbuka dari dalam. Wang Lin sambil tersenyum menatap Ling Er yang pemalu dan tertawa. Ada apa sampai kamu datang ke sini sepagi ini? Setelah dia melihat Wang Lin keluar, dia menghela nafas lega, lalu dia menepuk dadanya dan dengan cepat berkata, senior, matahari terbit di planet roh air sangat indah. Ling Er ingin bertanya apakah senior ingin melihatnya. Saat dia berbicara, wajah kecilnya menjadi merah. Meskipun Wang Lin adalah seorang senior, dari sudut pandangnya, dia tidak terlihat jauh lebih tua darinya. Undangan yang begitu jelas membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Setelah Wang Lin mendengar kata-kata ini, senyumannya menghilang dan dia mengerutkan kening. Ling Er sedang mengamati ekspresi Wang Lin, dan ketika dia melihat Wang Lin mengerutkan kening, hatinya jatuh ke dalam jurang. Dia hanya berdiri di sana, menggigit bibir dan tidak tahu harus berkata apa. Nona Ling Er, aku masih harus menghormatinya. Jika kamu takut, aku akan mengajak Tasan pergi bersamamu. Mata Wang Lin memperingati Tasan dan dia dengan tenang diperintahkan, Tasan, antar Nona Ling Er dan jaga dia tetap aman. Setelah dia selesai berbicara,
dia tidak lagi memandang Ling Er dan berjalan kembali menuju istana. Dia tersenyum masam di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Ling Er? Meskipun mungkin berlebihan untuk menyebut monster tua, karena dia baru menyimpannya selama lebih dari 1000 tahun, impositas dengan sebutan itu masih pantas mengingat tingkat menghancurkannya. Terlebih lagi, usia sebenarnya lebih dari 1000 tahun, jauh lebih tua dari Ling Er. Satu-satunya alasan dia baik selain karena dia memiliki akar roh air adalah karena seniornya baik kepada juniornya. Tidak ada arti lain. Ling Er tidak memiliki arti lain. Saya hanya ingin melihat matahari terbit bersama senior. Tidak bisakah senior menyetujui permintaan sekecil itu? Mata Ling Er sangat jernih. Dia sendiri tidak tahu kenapa, tapi saat dia bangun, dia ingin menemukan Wang Lin. Dia ingin menemukan jawaban atas mimpinya. Dia merasa dia akan mendapatkan penjelasan dari Wang Lin. Wang Lin membela Ling Er dan dia tidak berhenti berjalan. Dia memposisikan lengan bajunya dan pintu istana perlahan tertutup. Senior, Ling Er ingin tahu tentang raksasa yang muncul tadi malam. Dia, siapa dia? Ling Er hendak melangkah maju. Mata Tasan berbinar dan dia maju ke depan. Riak menyebar dan mendarat di Ling Er, mendorong punggungnya beberapa puluh kaki. Tingkatnya menggambarkan Ling Er tidak tinggi, jadi saat dia mundur, wajahnya menjadi pucat. Energi spiritual di tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dikombinasikan dengan kecemasan ekstrim dan malam yang tidak nyaman, energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi kacau balau, mengalir deras ke tenggorokannya dan dia batuk seteguk darah. Wang Lin menghela nafas. Dia mengerutkan kening ketika tubuhnya menghilang dari dalam istana dan dia muncul di sekitarnya. Dia dengan lembut menamparkan punggungnya dan mengirimkan energi asal ke tubuhnya. Hanya satu siklus saja yang menyebabkan energi spiritualnya menjadi stabil dan luka ringannya hilang. Kamu gadis, ayo pergi. Orang tua ini akan menemanimu melihat matahari terbit. Wang Lin tidak berdaya. Meskipun dia mempunyai niat baik terhadapnya, hal itu tidak cukup mempengaruhi keputusannya. Alasan dia pergi adalah karena dia melihat dia benar-benar memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya. Senior, kamu menyetujui permintaan Ling Er. Meski wajah Ling Er masih pucat, kegembiraan memenuhi matanya yang besar. Bersinar-bersinar dan sangat menggemaskan. Hanya sekali ini saja, Wang Lin menghela nafas. Dia hanya menyaksikan matahari terbit dan terbenam bersama Li Muan selama tahun-tahun terakhirnya. Itu telah menjadi kenangan abadi bagi Wang Lin. Sejak itu, dia tidak menontonnya bersama orang lain. Jika ada orang lain, itu terjadi di sekte pemurnian jiwa, di mana dia dan Liu Mei dipisahkan oleh dinding namun mereka berdua menyaksikan matahari terbenam. Ling Er menunjukkan senyuman cerah saat dia mengangguk dan membunyikan bel di pergelangan tangannya. Sebuah titik putih muncul dari kedamaian. Itu adalah seekor bangau putih yang terbang dan melayang di atas Ling Er. Ling Er melompat ke punggung bangau. Sedangkan Wang Lin, bagaimana dia bisa duduk dengan seorang gadis kecil di belakang derek? Dia hanya mengambil satu langkah dan berjalan ke udara. Sementara Ling Er tersenyum, dia menamparkan kepala bangau dan berkata, "Senior, ikuti Ling Er." Dengan itu, burung bangau terbang ke langit dalam bentuk busur yang indah. Wang Lin mengikutinya dengan senyum pahit dan menghilang di cakrawala. Sepanjang perjalanan, Ling Er sangat senang dan terus-menerus tertawa saat burung bangau itu terbang. Lonceng di pergelangan tangan terus terdengar dan menyatu dengan tawanya membentuk suara yang hampir seperti surga. Sangat nyaman untuk didengarkan Wang Lin. Melihat Ling Er di belakang derek, Wang Lin menghela nafas. Dia dapat melihat bahwa dia benar-benar bahagia. Selain masa kecilnya, dia jarang memiliki momen di mana dia bagian dari gadis ini. Tidak butuh waktu lama bagi bangau itu untuk sampai di puncak yang sangat tinggi yang menembus langit. Ada awan yang mengelilingi puncak. Sepotong warna merah dari terbitnya matahari menyentuh puncaknya, menjadikannya pemandangan yang sangat indah. Puncaknya tersembunyi di antara awan dan dipenuhi tanaman hijau subur. Sekilas terlihat sangat natural. Ada kegelapan yang berfluktuasi tepat di belakang puncak. Itu adalah lautan tak berujung di planet ini. Burung bangau itu menjerit saat melewati awan dan menuju ke puncak. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di puncak dan mendarat. Ling Er melompat dan melayang seperti kupu-kupu. Saat bel di tangannya berbunyi, dia mendarat di atas batu biru. Senior, cepatlah datang. Angin gunung meniup,
meniup rambutnya dan menutupi sebagian kecil wajahnya. Alhasil, hal ini menyebabkan dia menampilkan kecantikannya yang luar biasa. Rambut hitam tergerai dan wajahnya yang sempurna semuanya terlihat di mata Wang Lin. Daya tarik batin yang dimiliki Ling Er sebagai seorang gadis dengan akar roh air secara tidak sengaja terungkap ketika angin gunung bertiup. Hal ini sendiri tidak berarti banyak. Namun, matahari terbit dari timur dan kegelapan perlahan memudar. Cahaya oranye yang sangat besar muncul di dunia seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus kegelapan. Terjadinya angsuran hilang. Matahari terbit di balik wajah indah Ling Er. Cahaya lembut mengatur suasana hati dan matahari terbit menjadi latar belakang. Adegan senyuman Ling Er dengan rambut menutupi sebagian pipinya akan selalu terngiang di benak Wang Lin. Kekaguman memenuhi mata Wang Lin saat dia mengambil langkah dan mendarat di atas batu. Dia diam-diam memandangi matahari terbit, meski jantungnya berada dalam kondisi yang sangat aneh. Perdamaian. Ling Etapi menggerakkan rambutnya ke belakang telinga. Dia memandang Wang Lin, yang sedang melihat matahari terbit, dan menunjukkan senyuman. Baru setelah matahari terbit sepenuhnya, Ling Er menghela nafas dan dengan lembut berkata, "Sebelum Kakak Sue datang ke planet ini, saya sering datang ke sini sendirian untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam." Saat dia melihat matahari terbit, Wang Lin perlahan berkata, "Sangat indah." Pada saat itu, dia secara tidak sengaja tenggelam dalam keadaan yang sangat aneh. Meski singkat, namun tak terlupakan. Dalam aneh itu, dia samar-samar melihat keadaan sesuatu, tapi setelah disuruh dengan hati-hati, sepertinya dia tidak melihat apa-apa. Ini adalah perasaan yang sangat aneh, dan ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengalaminya. Suara laut datang dari kesan dan menyatu dengan ketenangan di area tersebut. Tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali di telinga saat mendengarkan suara ini. Setelah sekian lama, Ling Er dengan lembut berkata, "Senior, Ling Er ingin tahu raksasa apa yang muncul tadi malam." Wang Lin melihat pemandangan yang menakjubkan. Matahari telah terbit, dan setelah merenung sedikit, dia perlahan berkata, "Itu hanyalah roh harta karun dari salah satu harta karunku." Ling Er menggigit bibir bawahnya saat dia melihat Wang Lin. Dia menggelengkan kepalanya. Senior tidak perlu mencoba membodohi Ling Er. Saya tahu bahwa itu bukanlah roh harta karun tetapi keberadaan yang telah punah sejak dahulu kala. Mereka dulunya adalah eksistensi terkuat di antara bintang-bintang. Mata Wang Lin sedikit membuka dan dia dengan tenang berkata, "Mengapa kamu berkata begitu?" Ling Er menunduk dan merenung dalam waktu lama. Setelah sekian lama, dia mengatupkan kebenaran seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Ada perasaan aneh bercampur di dalam saat dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Junior selalu memiliki mimpi di ingatan sejak kecil, dan saya sering tersesat di dalamnya. Dalam mimpi itu, saya telah melihat raksasa yang muncul tadi malam. Meski tidak sama, keduanya memiliki bintang di antara mahkotanya." Ling Er belum pernah memberitahu orang lain tentang hal ini. Dia secara tidak sadar tidak ingin memberitahu siapapun. Namun, saat menghadapi Wang Lin, dia memiliki perasaan aneh dan menceritakan rahasia terbesarnya kepadanya. Ekspresi Wang Lin netral, tapi hatinya terkejut. Dia secara bertahap mengerutkan kening saat dia menatap Ling Er. Dia tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakannya. Dia memperoleh pengetahuan warisan dari Tusi, dan dalam ingatan Tusi tidak ada kata-kata tentang interaksi dengan manusia. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang dia katakan. Memimpikannya dewa kuno terlalu tidak masuk akal. Wang Lin tidak lagi memandang Ling Er dan terus melihat keasingan. Setelah sekian lama, dia dengan datar berkata, "Matahari terbit telah berlalu dan saya telah menjawab pertanyaan Anda. Kamu boleh pergi. Saya akan tinggal di sini untuk memahaminya sedikit, dan saya tidak ingin diganggu." Ekspresi Ling Er langsung menjadi cetak dan dia mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin. Dia tahu bahwa dia tidak mempercayai kata-katanya. Setelah memikirkan sedikit, Ling Er menunjukkan tegas. Dia tidak selemah yang terlihat di luar. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan mudah mundur. Tanpa ragu, Ling Er berlutut di tanah dengan satu kaki dan tangannya membentuk botol harta karun. Dia mengangkat kepalanya, menampilkan leher rampingnya, dan membuat gerakan yang dia lakukan ribuan kali dalam mimpinya. Mata Wang Lin tiba-tiba menyala, dan rasanya seperti sambaran petir meledak di ingatan. 5 bintang dengan cepat muncul di antara alis Wang Lin.
Ini adalah salah satu dari beberapa kali bintang dewa kuno muncul tanpa kendalinya, dan mereka mulai berputar dengan cepat. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Tampaknya olah ada kekuatan aneh yang muncul di dalam dirinya. Di bawah pengaruh kekuatan ini, ingatan Tu Si terlintas di pikiran. Mata Ling Er tidak berkedip saat dia melihat Wang Lin. Saat bintang dewa kuno muncul di antara alis Wang Lin, kebingungan memenuhi matanya. Rasanya seperti awan berlalu dengan cepat, dan matanya bersinar. Tubuhnya bergetar seolah memori yang tersembunyi di tubuhnya telah terlepas. Dia sedang kesurupan. Peristiwa yang hanya terjadi dalam mimpi telah muncul di hadapannya. Dia berlutut dengan satu kaki di atas altar dan banyak orang bernyanyi di sekitar altar. Berlutut di altar, dia memegang gerakan botol berharga itu sambil melihat ke langit dan mengeluarkan suara lembut namun aneh. Iya, awan bergejolak dan menderu seperti gelombang kemarahan. Awan berkilau untuk menampilkan langit biru dan sosok besar. Hanya ada 5 bintang di antara alis sosok ini, tapi dia mengeluarkan tekanan kuat dan aura unik dari garis keturunan bangsawan. Dia memiliki ekspresi yang sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli pada apapun di dunia ini. Menatap dinginnya pada mata Ling Er, dewa kuno ini adalah Wang Lin. Dalam mimpinya, wajah Ling Er dipenuhi rasa hormat. Saat Wang Lin muncul, dia dengan lembut berkata, "Pelayan klan bulan kuno, Mu Ling, berdoa kepada dewa kuno untuk turun dan memberi kita kekuatan untuk melawan klan menara." Pada saat yang sama, pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan rasa hormat yang sama. Mereka semua mulai bernyanyi, menciptakan badai yang melanda area tersebut. Tanda bulan terang muncul di antara alis mereka dan menjadi semakin terang. Klan bulan kuno telah menyiapkan energi asal yang cukup untuk dewa kuno. Mohon diterima. Dalam ilusi, botol berharga di tangan Ling Er melayang. Pada saat ini, semua orang di sekitar altar mulai bernyanyi, dan tanda bulan di antara alis mereka bersinar. Kemudian energi asal dalam jumlah yang tak terbayangkan terkondensasi di antara alis mereka dan melesat ke arah altar. Untaian energi asal bergerak seperti altar naga dan berkumpul menuju botol yang dibentuk oleh tangan Ling Er. Semakin banyak energi yang berkumpul di antara tangan Ling Er, botol berharga itu menjadi nyata. Saat dia mengangkat tangannya, botol itu terbang ke udara dan berubah menjadi topan seukuran kepalan tangan yang terbang menuju dewa kuno yang tampak seperti Wang Lin. Topan ini pada awalnya tidak cepat, tetapi saat terbang, kecepatannya semakin cepat, dan kekuatan isap yang kuat datang dari dalam. Itu mendarat di antara alis Wang Lin dan menghilang. Dewa kuno yang tampak seperti Wang Lin mengangkat jari-jarinya dan menunjuk ke bawah. Gelombang kekuatan dewa kuno yang kuat mengalir ke Ling Er di altar. Kemudian kekuatan ini berubah di dalam tubuhnya dan terpecah menjadi ribuan bagian ke dalam tubuh semua orang di sekitar altar. Saat ini, Ling Er merasa pusing, lalu dia terjatuh dan pingsan. Ilusi itu menghilang. Langit masih merupakan langit planet roh air dan puncaknya masih diselimuti awan. Suara deburan ombak terkadang terdengar. Tidak ada yang berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah Ling Er pingsan seperti yang dia alami dalam ilusi. Wang Lin berdiri tidak jauh dan kebingungan memenuhi matanya. Budak Tuhan. Wang Lin memandang ke langit di kejauhan dan merenung dalam diam. Sebenarnya, ketika Wang Lin melihat Ling Er membuat tanda tangan botol yang berharga itu, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun dari warisan yang diperoleh. Wang Lin dari Tu Si. Rasanya seperti kenangan yang tidak seharusnya ada telah terbuka sebelum Wang Lin. Pada zaman kuno, selain menghancurkan sebuah planet untuk mendapatkan energi asal, para dewa kuno menemukan metode lain. Mereka mendapatkannya dari manusia, dan dengan demikian keberadaan budak dewa pun muncul. Ada siklus yang digambarkan di dunia ini. Setiap budak dewa secara pribadi dicap oleh dewa kuno. Berdasarkan kekuatan para dewa kuno, jumlah kekuatan yang diterima setiap budak dewa akan berbeda. Namun, merek Ling Er terlalu kuat. Bahkan setelah bertahun-tahun diingat, merek itu masih ada dalam ingatan. Jika bukan karena merek itu, dia tidak akan mengingat masa lalu dari bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin menyentuh titik di antara kening. Ling Er bukan satu-satunya yang melihat ilusi itu, Wia. Hal ini terutama terjadi ketika penyaluran energi asal yang ditawarkan oleh semua orang memasuki dewa kuno. Wang Lin merasakan panas di antara mahkota, seolah ada kekuatan yang masuk ke dalam. Namun, kekuatan ini sangat lemah.
Itu hanya satu helai, tapi sangat sulit. Setelah memasuki tubuhnya, itu menjadi bagian dari kekuatan dewa kunonya. Tanda tambahan muncul di antara alis Ling Er. Tanda ini berkedip-kedip dan sepertinya ada kembali dengan detak jantung Wang Lin. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap kali jantung Wang Lin berdetak satu kali, tandanya akan berkedip-kedip. Jika suatu hari jantung Wang Lin berhenti berdetak, tanda itu akan runtuh dan merenggut nyawanya. Jika jiwa runtuh, maka semuanya akan hancur dan tidak akan ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Jika dewa kuno mati, para budak dewa akan mengikuti. Hanya ada satu penjelasan mengapa Ling Er dapat terus eksis dalam siklus memutar. Saat Wang Lin merenung, matanya bersinar. Dewa kuno yang membuat merek itu tidak mati. Saya tidak sengaja masuk dan menggantikan pemilik asli budak dewa ini. Tanda saya sekarang telah menggantikan tanda sebelumnya, dan hanya ada satu penjelasan untuk ini. Meskipun dewa kuno sebelumnya belum mati, dia telah kehilangan semua kekuatan dan lebih lemah dariku. Wang Lin menghela nafas. Pada saat ini, dia mengerti mengapa dia merasakan niat baik terhadap Ling Er. Awalnya dia mengira itu karena dia memiliki akar roh air, yang membuatnya mengenang masa lalu dan merasa menyesal atas apa yang terjadi. Namun, Wang Lin mengerti bahwa itu bukanlah masalahnya. Itu karena dia memiliki jejak merek budak dewa dari tayangan yang tak terhitung banyaknya di masa lalu. Kupikir aku telah memahami segalanya tentang dewa kuno Tusi, tapi sepertinya beberapa ingatan masih tersegel. Ini mungkin karena aku masih kehilangan ingatan kristal ketika aku memperoleh warisan pengetahuan. Jika aku bisa mendapatkan kristal terakhir itu, maka pewarisan ilmu akan benar-benar lengkap. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari, matahari terbenam. Saat cahaya menghilang dan bumi diselimuti kegelapan sekali lagi, Wang Lin perlahan tenggelam dalam keadaan aneh itu lagi. Dalam keadaan ini, dia benar-benar damai dan telah membuang semua kekhawatirannya. Satu-satunya hal yang ada di pikiran hanyalah matahari terbit dan terbenam. Selalu ada sesuatu yang tersebar di hadapannya, tapi Wang Lin tidak bisa menyentuhnya. Dia bahkan tidak tahu di negara bagian mana dia berada atau apa yang dia cari. Namun, setelah lebih dari 1000 tahun, kesadaran spiritualnya menjadi sangat kuat. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa keadaan saat ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika dia bisa menangkap dan memahaminya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Wang Lin tidak tahu bahwa dia saat ini berada di perbatasan salah satu dari 3 alam besar dari zaman kuno, alam Si. Alam Si tidak bertanya alam Ji atau sama misteriusnya dengan alam Dao, tetapi sejak awal. Alam ini menduduki peringkat nomor 1 di dunia peretas. Tidak ada yang tahu dari mana si realem berasal atau bagaimana cara memasukinya. Sepanjang sejarah budidaya, bahkan di zaman kuno, jumlah orang yang memasuki alam Si sangat rendah. Meski tidak serendah Ji realem, tetap saja tidak banyak. Namun, yang aneh adalah bahkan mereka yang memasuki alam Si tidak tahu bagaimana mereka memasukinya. Selain itu, mereka hanya bertahan di alam Si untuk waktu yang sangat singkat sebelum menghilang. Rumor di seluruh dunia mengatakan bahwa alam Ji, Dao, dan Si adalah perubahan energi spiritual. Begitu Anda memasuki dunia ini, Anda akan selamanya tinggal di sana. Banyak yang mendukung teori ini, namun selain beberapa catatan tentang Ji realem, banyak yang tidak mengetahui apakah ini benar. Hampir semuanya juga bingung. Mereka hanya mengetahui bahwa 3 alam besar terbagi menjadi energi spiritual dan kesadaran ilahi. Misalnya, Ji realem awalnya bermanifestasi dalam Wang Lin sebagai kekuatan spiritualnya sebelum berubah menjadi kesadaran ilahi ini. Pada saat yang sama, para peserta yang mempelajari 3 alam selama bertahun-tahun percaya bahwa alam Dao dan Si memadukan antara energi spiritual dan kesadaran ilahi. Energi spiritual Ji, rasa ilahi Ji. Energi spiritual Dao, rasa ilahi Dao. Energi spiritual Si, rasa ilahi Si. Sebagai perbandingan, alam energi spiritual jauh lebih mudah diperoleh, dan alam indera ketuhanan terlalu halus. Di zaman kuno, mereka yang bisa memasuki alam Si kebanyakan melakukannya melalui energi spiritual. Pada saat itu, energi spiritual di dalam tubuh mereka akan mengalami perubahan besar. Namun, durasi waktu yang dimiliki alam Si terlalu singkat, sehingga manfaatnya tidak terlalu besar. Semua ini berubah ketika catatan alam Si ditinggalkan oleh seorang bernama Liu Wen.
Liu Wen awalnya adalah seorang ahli kuno yang tidak dikenal. Meskipun dia berbakat, dia tidak menonjol. Namun, dia meninggalkan rekor pertama si Divine Sense. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mencapai si Divine Sense atau berapa lama keadaan ini berlangsung. Apakah hanya sesaat ataukah abadi? Namun, Wang Lin mengetahui bahwa Liu Wen sebelumnya adalah seorang cerdas yang tidak memiliki ketenaran di dunia otomotif. Setelah dia menutupnya secara tertutup, dan keluar, dia menjadi eksistensi yang menakutkan di dunia. Apa yang membuatnya menakutkan adalah tidak ada seorang pun yang pernah melihat mantranya sebelumnya. Jika hanya itu, tidak mengherankan, tetapi semua mantra Liu Wen sangat kuat dan mengandung dao surga. Ini memicu badai di zaman kuno. Terlalu banyak orang yang ingin mengetahui rahasianya, sehingga pertumpahan darah pun dimulai. Tidak peduli berapa banyak orang yang menyerang, dan bahkan ketika beberapa monster tua yang biasanya tidak pernah peduli seperti itu bergerak, tidak satu pun dari mereka yang mampu menangkap Liu Wen. Seolah-olah dia bisa memprediksi semua bahaya dan menghindarinya. Kemudian, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melawan semua orang hanya dengan kekuatan dan menghilang. Ia menjadi legenda aneh di dunia budidaya kuno. Baru kemudian orang-orang menyadari bahwa dia pasti telah memasuki salah satu dari 3 alam besar. Itu tidak mungkin alam Ji, jadi itu pasti alam Dao atau alam Si. Mengenai mana, setelah menggabungkan semua yang telah terjadi, mereka memutuskan bahwa itu adalah alam Si. Setelah memikirkan tentang bagaimana Liu Wen bisa menggunakan semua mantra yang belum pernah terdengar, rumor yang menyatakan bahwa alam Si akan mengizinkan seseorang untuk menciptakan dunianya sendiri menyebar. Dan sekarang rumor yang tidak dapat dikonfirmasi itu telah menyebar jauh dan luas. Alam Ji adalah kematian dan alam Si adalah kehidupan. Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Pada saat ini, dia tenggelam dalam keadaan ini, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Dia tidak bisa tenggelam di dalamnya dan hanya berada di luarnya. Selalu ada peluang di hadapannya, tapi setiap kali dia mencoba meraihnya, dia tidak menemukan apa-apa di sana. Wang Lin hampir tidak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Wang Lin menyaksikan matahari terbenam sepenuhnya dan kegelapan mengambil alih sekali lagi. Hanya suara deburan ombak yang samar-samar terdengar di telinga. Wang Lin tidak cemas, dan dia selalu gigih. Selama masa mudanya, dia mampu mendaki gunung di Sekte Hang Yue dengan tubuh lemahnya. Jika dia tidak memiliki ketekunan, dia tidak akan menjadi Wang Lin seperti sekarang ini. Dia dengan tenang menatap langit. Karena dia tidak mau memanfaatkan peluang itu, maka dia hanya akan menunggu. Tunggu terbit dan terbenamnya matahari, tunggu kesempatan itu menjadi lebih jelas, hingga dia bisa menangkapnya. Ling Er bangun larut malam. Saat bulu matanya bergetar, dia perlahan membuka matanya. Apa yang dia lihat adalah langit malam berbintang, dan dia duduk dalam diam. Dia memandang Wang Lin dari kejauhan. Di bawah sinar bulan, dia bisa melihat wajah tajam Wang Lin. Setelah dia terbangun, seolah-olah segel telah terbuka di pikirannya. Dia bisa melihat banyak kenangan yang samar-samar. Namun, ingatan ini terlalu tua, dan ketika dia melihat Wang Lin, dia memasuki keadaan kesfokus, dan dia sebenarnya tidak sedang menatap Wang Lin. Bahkan jika Wang Lin tidak ada di sini, dia akan tetap seperti ini. Kenangan dari masa lalu bergerak dalam pikiran Ling Er. Baru pada fajar tiba, pikirannya mengingat momen yang tepat sebelum dia pingsan. Menyentuh dahi, mata Ling Er berbinar. Mimpi yang membingungkannya selama bertahun-tahun kini telah terpecahkan. Dia berpikir lama sebelum berdiri. Kemudian dia berjalan menuju Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Budak Dewa Muling menyapa Dewa Kuno." Wang Lin sedikit mengangguk dan dengan tenang berkata, "Kamu bisa kembali. Jangan ganggu aku lagi." Kata-kata Wang Lin adalah perintah tertinggi bagi Ling Er. Dia membungkuk dan menggoyangkan lonceng di pergelangan tangannya. Burung bangau datang dan dia melompat ke punggung burung bangau. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin dengan hati-hati. Ada sedikit kebingungan sebelum dia menghela nafas dan pergi dengan derek. Wang Lin tidak peduli dengan Ling Er, membukanya terkunci ke laut yang jauh. Tidak lama kemudian, matahari muncul di lanskap dan cahaya perlahan memenuhi dunia. Perasaan aneh itu menjadi lebih kuat lagi. Namun, bahkan setelah matahari terbit di udara, Wang Lin masih belum tercerahkan. Waktu perlahan berlalu dan hari-hari berlalu. Wang Lin lupa sudah berapa lama dia duduk di sini.
Dia bahkan memperhatikan bahwa Chen bersaudara, Master Halloween, dan kepala besar semuanya datang ke sini. Dia terus-menerus melihat pemandangan, dan matanya merah. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini telah lenyap, dan satu-satunya hal yang penting adalah saat matahari terbit. Ketiga bersaudara Chen itu melayang di udara 5 km dari puncak. Mereka bisa melihat satu-satunya sosok yang tak bergerak di puncak. Sudah 1 bulan, Tuan Yilong sangat bingung. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dia pahami. Master Yixing menenangkan dan perlahan berkata, untuk dipahami oleh seorang pembersih nirwana selama ini, itu pasti mantra yang sangat kuat. Tuan Yi Chen berpikir dalam waktu lama sebelum dia menenangkan kepalanya. Saya kira tidak demikian. Apakah kalian berdua tidak memperhatikan bahwa tidak ada tepi energi asal atau perasaan ketuhanan? Namun kita tidak bisa mendekat. Ada sesuatu yang terjadi di sini yang tidak kami pahami. Juga, saya merasa dia memahami Dao. Memahami Dao, mata Tuan Yilong berbinar. Setelah lama mencari, dia mengangguk. Sangat mungkin. Guru Yixing berkata, meskipun tidak ada energi asal, jika ada yang melangkah dalam jarak 100 kaki darinya, mereka akan didorong keluar oleh kekuatan yang kuat setelah 3 langkah. Mengenai kekuatan dahsyat yang menghentikan kita untuk masuk, saya menemukan bahwa itu tampaknya diciptakan oleh dunia itu sendiri. Ketika saya mencoba masuk, saya seperti sedang menghadap ke laut yang menderu-deru. Tuan Yilong mengerutkan kening. Guru Yi Chen dengan tenang berkata, mari kita lihat saja sekarang. Jika dia benar-benar memahami Dao, itu adalah pengalaman langka bagi kami bertiga. Mungkin mengawasinya akan membantu kita bertiga. Kemudian mereka bertiga duduk di udara dan memandang Wang Lin di puncak yang jauh. Jauh dari mereka bertiga, mata Master Halloween berbinar. Dia melihat ke puncak dan berpikir, dia sepertinya tidak memahami Dao. Namun, apapun yang dia lakukan adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tapi apa yang akan terjadi setelah aku membuka segel ini? Master Halloween sedang berjuang di dalam hatinya. Kepala besar, Tasan, dan Lei Ji semuanya datang ke sini. Bagaimanapun, Wang Lin telah menyimpan di sini selama sebulan penuh, jadi mereka bertiga tidak bisa khawatir. Saat matahari terbit dan terbenam, waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan lagi telah berlalu. Mata Wang Lin benar-benar merah. Dia telah melupakan segalanya saat dia menatap permukaan laut. Setiap matahari terbit dan terbenam berlalu, dia menemukan bahwa peluangnya menjadi semakin jelas. Pada hari ini, itu adalah hari ke-9 bulan ketiga. Awan gelap menutupi langit dan guntur teredam datang dari dalam awan. Tak lama kemudian, tetesan air hujan dalam jumlah besar mulai turun. Di Kencan, saat hujan turun, riak pun muncul. Ombak laut yang mengamuk seolah-olah sedang melawan langit. Di tengah hujan, terlihat ada tirai kain yang menutupi sinar matahari sehingga membuatnya buram. Saat cahaya muncul, cahaya itu terungkap oleh awan gelap. Matahari seakan kesulitan muncul dari hujan. Saat ini mata Wang Lin mendidih. Dia mempunyai perasaan yang sangat kuat bahwa setelah 2 bulan menunggu dia telah mencapai momen paling kritis. Saat ini dia menjadi sangat fokus pada matahari terbit seolah-olah dia akan menyatu dengan matahari terbit. Guntur menderu dan hujan turun tetapi tidak bisa menghentikan mata Wang Lin. Itu tidak bisa menghentikan tenggelamnya dan tidak bisa menghentikan terbitnya matahari. Saat matahari berjuang untuk naik ke langit di mana sebagian kecil masih berada di bawah laut, Wang Lin, sesuatu meledak di benaknya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa peluang itu dengan cepat mengembun seperti benang di depannya dan akhirnya memasuki tubuhnya. Saat tubuh ini Wang Lin bergetar hebat seolah-olah dia sedang mengalami pengalaman keluar tubuh. Dia melihat matahari berjuang untuk terbit dari laut. Seolah-olah laut adalah bulannya dan matahari adalah bayinya. Pada saat fajar sang ibu melahirkan matahari. Saat matahari lahir, kekuatan tak terbayangkan menyebar. Kekuatan ini adalah cahaya yang mengoyak malam. Kekuatan ini cukup kuat untuk menopang langit, mengguncang langit, menyebabkan malam runtuh menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung banyaknya, dan digantikan dengan cahaya. Sunderet Night lahir dari matahari terbit di atas laut. Ini kekuatan ini. Mata Wang Lin bersinar terang dan pikirannya memasuki keadaan misterius. Momen matahari terbit terkunci di benaknya, kekuatan untuk merobek malam. Sekarang, mata Tuan Halloween menjadi dingin.
Dia menunggu selama 2 bulan dan tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi apa yang terjadi setelah membuka segelnya. Namun dia menemukan satu metode lain dan itu adalah membunuh Wang Lin. Bunuh dia dan segelnya akan rusak. Mata Master Halloween berbinar, dia menyerang ke depan saat Wang Lin memahami kekuatan itu. Namun saat dia melangkah dalam jarak 100 kaki, ekspresi Master Halloween berubah drastis. Seolah-olah dia melihat sesuatu yang dia tidak berani percayai. Kejutan dan ketakutan memenuhi matanya. Ini? Apa yang muncul di hadapan Master Halloween adalah matahari merah, dan di bawah matahari merah ada ombak laut yang sedang mengamuk. Pada saat ini, Master Halloween mendapat ilusi bahwa tubuhnya telah menghilang dan berubah menjadi malam tanpa akhir. Namun, saat matahari terbit dari laut, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya, sepertinya tubuhnya terkoyak. Bahkan jiwa asalnya pun terperangkap dalam hal ini. Itu adalah rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dia merasa dirinya hancur berkeping-keping. Perasaan krisis hidup dan mati yang kuat muncul di hati Master Halloween. Dia terkejut dengan situasi di hadapannya, menyebabkan dia membuka tangannya. Badai energi asal turun dari langit saat dia mencoba melawan kekuatan Sunderet Knight. Namun, saat energi mulai menyebar, energi itu tertembus terik matahari seperti kegelapan malam. Badai itu pecah seolah-olah telah terkoyak. Dalam waktu singkat, tidak ada satu pun yang tersisa. Ini tidak mungkin. Master Halloween pat, dan pada saat ini, rasa sakit yang tak terkatakan memenuhi tubuhnya, keluar dari lubangnya darah dan dia batuk seteguk darah. Dia mundur, tapi dia ketakutan saat mengetahui bahwa tidak peduli seberapa banyak dia bergerak, matahari selalu ada di hadapannya. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengambil risiko. Tangan Master Halloween segel membentuk dan budidaya pembersih nirwana miliknya meledak. Kemampuan untuk mengumpulkan energi asal adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para penggarap pembersih nirwana, dan dia dengan cepat menggunakan kemampuan ini. Untaian energi asal datang dari berpura hadapan Master Halloween seperti naga yang mengaum. Segera, mereka membentuk bola energi asal di hadapannya. Meski bola ini tidak besar, kekuatan destruktif di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh penggarap Nirvana Skrier manapun. Begitu bola energi muncul, dunia berubah warna dan planet bergetar. Ekspresi saudara Chen berubah dan mereka harus mundur ketiga. Big Head dan teman-temannya juga mundur. Mereka tidak berani berlama-lama terlalu dekat dengan mantra seorang penggarap pembersih nirwana. Rambut Master Halloween berantakan. Krisis hidup dan mati serta teror yang dia rasakan telah memaksanya terpojok seperti binatang buas yang terperangkap. Dia tidak lagi berpikir untuk membunuh Wang Lin, dia hanya ingin menemukan cara untuk bertahan dari mantra yang luar biasa ini. Ini, mantra macam apa ini? Ini berisi hukum dunia yang tak terbayangkan. Ini bukan jenis mantra yang seharusnya dimiliki oleh seorang pembersih nirwana. Mengaum, Master Halloween mendorong bola energi dari asal ke depan. Bola energi asal ini melesat seperti sinar petir ke arah terik matahari. Hanya dengan memecahkan terik matahari ini aku bisa menyelamatkan nyawa. Master Halloween ketakutan saat dia melihat bola energi asal terbang ke depan. Bola energi asal sangat cepat dan ditembakkan langsung ke arah terik matahari. Ketika semakin dekat, kekuatan dahsyat meletus dari terik matahari dan tanpa ampun diundang dengan bola energi asal. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia. Suara ini bahkan menggema di ruang sekitar planet roh air, dan sejumlah retakan besar muncul di bumi planet roh air. Bola energi asal runtuh. Master Halloween tersenyum sedih dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Pada saat ini, terdengar suara robekan saat luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan langsung membasahi pakaiannya dengan darah. Semburan rasa sakit yang tak terbayangkan datang dari tubuhnya. Jika bukan karena ketekunannya yang luar biasa selama bertahun-tahun pemeliharaannya, dia akan menimbulkan rasa sakit. Kini dia hanya bisa merasakan seolah dirinya adalah kegelapan malam yang terkoyak oleh cahaya terik matahari. Perasaan ini menjadi begitu kuat sehingga dia tidak bisa membedakan apakah ini ilusi atau nyata. Tidak hanya sejumlah besar luka yang muncul di tubuhnya, bahkan jiwanya pun dipenuhi luka. Rasanya tak terhitung banyaknya orang yang mencoba mencabik-cabiknya. Jiwa tibanya juga merasakan hal ini. Dia kesurupan saat terik matahari terbit dari laut. Rupanya ada sosok samar-samar di dalam matahari,
dan sosok itu menjadi semakin jelas semakin tinggi matahari terbit. Wang Lin, orang di dalam matahari adalah Wang Lin. Saat ini, Wang Lin adalah matahari yang terik. Semburan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Cahaya ini terlalu kuat, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat sosok sebenarnya di dalamnya. Laut di bawah matahari samar-samar mencerminkan puncak tempat Wang Lin berada. Semua ini menyebabkan ketakutan memenuhi mata Master Halloween. Itu sama sekali bukan terik matahari, tapi Wang Lin. Itu bukanlah laut, tapi puncak gunung. Namun, perasaan yang mencabik-cabiknya mengancam bahwa kekuatan yang merobek langit malam itu nyata. Master Halloween berjuang untuk mengaum saat dia menahan rasa sakit dan sentuhan tas pegangannya. Namun, saat dia menyentuh pegangannya, lengannya hancur dan hilang. Harta dalam jumlah besar terbang keluar dari tasnya dalam upaya menghentikan kekuatan yang merobek tubuhnya. Namun, harta karun itu terlalu lemah dan semuanya meledak saat muncul. Mata Tuan Hollow Angin memerah. Pada saat hidup dan mati ini, segunung daging yang telah dia pulihkan dengan cepat menghilang dalam sedetik. Sebuah tablet batu hitam raksasa langsung muncul di hadapannya. Ada banyak sekali rune yang terukir di tablet batu, dan ada ular piton hitam raksasa melingkarinya. Piton itu mempunyai tanduk di kepalanya, itu jelas akan menjadi naga asli. Saat Master Halloween meraung, ular piton raksasa itu membuka mulutnya dan menyerang Wang Lin. Tablet batu hitam itu terbalik dan sepertinya jatuh menimpa Wang Lin. Tablet batu itu begitu besar sehingga menutupi langit saat jatuh, membuatnya tampak seolah-olah langit itu sendiri yang runtuh. Wang Lin masih duduk di puncak. Dari awal hingga akhir, dia duduk di sana tanpa bergerak sedikit pun. Dia dengan tenang menatap Master Halloween dan dengan lembut berkata, "Sunderet Knight." Saat dia mengucapkan doa kata itu, dunia bergemuruh. Tubuh Wang Lin berubah menjadi matahari dan puncaknya berubah menjadi laut. Matahari terbit sepenuhnya di atas laut dan kekuatan tak berujung yang dapat membelah malam menyapu ke depan. Matahari terbit di atas laut, Sunderet Knight. Malam runtuh saat terkoyak. Itu, terpisah. Ular piton raksasa itu bertarung keras hingga terkoyak-koyak. Tablet batu itu hancur berkeping-keping dan runtuh. Master Halloween mengeluarkan seteguk darah dan banyak luka muncul di tubuhnya. Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terluka, namun tubuhnya tidak lagi roboh. Sebuah kekuatan yang kuat mendorongnya mundur dan dia menabrak tanah dan menimbulkan sejumlah besar debu ke udara. Malam sudah tidak ada lagi dan semuanya hilang. Semuanya kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kulit kepala ketiga saudara Chen merasakan kesemutan saat mereka menyaksikan semua ini terjadi di hadapan mereka, dan mereka merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Bahkan guru tidak bisa menggunakan mantra seperti ini. Ini adalah mantra yang dia pahami selama 2 bulan. Mengerikan, jika mantra semacam ini digunakan padaku. Satu-satunya hal yang menungguku adalah kematian. Master Halloween adalah seorang yang melibatkan pembersih nirwana, namun dia terpaksa mundur. Jika bukan karena senior Wang tidak memiliki niat untuk membunuh, akan sulit bagi Master Halloween untuk lolos dari bencana ini. Saudara ketiga Chen saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Kepala besar tersentak saat dia melihat Wang Lin yang acuh tak acuh. Hatinya menyimpan perasaan yang sangat kompleks. Perbedaan di antara kita semakin besar. Perjalanan ke aliansi ini telah menyebabkan peningkatan besar dalam tingkat infrastrukturnya. Gairah memenuhi mata Lei Ji, dan dia berpikir, semakin kuat guru, semakin percaya diri saya dalam mengambil kembali planet setan raksasa. Tasan masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani berbicara dalam suasana yang menindas ini. Saat Wang Lin diam-diam menatap matahari di langit, kejernihan memenuhi matanya. Dia mengambil satu langkah dan tiba di hadapan Master Halloween. Dia menjambak rambut Master Halloween dan menyerang lurus ke depan. Sebelum dia pergi, dia mengangguk ke arah ketiga saudara Chen dan menghilang. Setelah menunggu lebih dari 2 bulan, akhirnya saya berhasil mengabadikan momen itu. Itu mirip dengan saat aku memasuki ruang misterius yang disediakan oleh iblis kuno Beilou di Tanah Roh Iblis. Namun, itu serupa, dibandingkan dengan ini, ruang misterius iblis kuno Beilou benar-benar tidak signifikan. Saat Wang Lin merenung, dia muncul di depan istananya dan berjalan masuk. Alam apa itu?
Meskipun aku hanya berada di alam itu saat itu, aku mampu memahami kekuatan yang menembus kegelapan malam, Sunderet Night. Ini juga bisa dianggap sebagai mantra pertama yang aku buat. Wang Lin menempatkan Master Hollow Wind ke samping dan mulai merenung. Dia terus memutar ulang adegan sebelumnya dan secara bertahap mengukir perasaan Sunderet Night ke dalam pikirannya. Master Hollow Wind berjuang untuk duduk sambil menatap Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Saat ini, dia hanyalah sekantong tulang, seolah-olah dia adalah kerangka. Setelah sekian lama, dia bertanya dengan suara serak, "Kamu, apakah kamu baru saja membuat mantra itu?" Master Hollow Wind tidak yakin apakah Wang Lin telah menciptakan mantra yang hampir membuatnya kehilangan akal. Dia hanya merasa mantranya sangat kuat, dan dia jarang melihat mantra dengan kekuatan yang sama. Alasan Master Hollow Wind berpikir bahwa Wang Lin telaya sendiri adalah karena pengalaman budidaya Master Hollow Wind yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan budidaya pembersih nirwana tahap awal. Saat mengalami mantra tersebut, Master Hollow Wind merasakan keringnya kemahiran. Kurangnya kemahiran ini bukan karena penggunanya tidak familiar dengan mantranya, tapi karena mantra itu sendiri. Seperti halnya batu giok yang dipol baru akan terlihat sangat halus, jika disentuh akan terlihat masih agak kasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan serak Master Hollow Wind setelah merenung dalam waktu yang lama. Wang Lin dengan tenang menatap Master Hollow Wind dan mengangguk. Anggukannya menyebabkan badai melanda hati Master Hollow Wind. Dia menatap Wang Lin dengan tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Mantra yang diciptakan sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh sembarang orang. Setidaknya dari pengalaman Master Hollow Wind, dia telah mendengar bahwa hanya monster tua di tahap nirvana saterer yang memenuhi syarat untuk membuat mantra unik untuk diri mereka sendiri. Pada dasarnya, mantra apapun yang diciptakan sendiri memiliki kekuatan yang melampaui imajinasi. Diciptakan sendiri, Master Hollow Wind memiliki ekspresi pahit. Dia tidak akan pernah menyangka Wang Lin ini akan menciptakan mantra dan kekuatan. Memikirkan perasaan tubuhnya terkoyak, wajah Master Hollow Wind memucat. Rasa sakit akibat terkoyaknya tubuhnya masih ada. Rasa sakitnya terutama terasa kuat di lengan pemikiran yang sudah roboh. Master Hollow Wind mengerti bahwa jika bukan karena Wang Lin tidak ingin membunuhnya, dia pasti sudah pingsan di bawah mantra yang diciptakan sendiri itu. Sementara ratusan ide terlintas di benak Master Hollow Wind, Wang Lin juga memikirkan. Kejutan yang dibawakan Sunderet Night pada Wang Lin tidak kurang dari apa yang dirasakan Master Hollow Wind. Bahkan dia lebih terkejut lagi. Kultivasi saya yang sebenarnya masih hanya berada di puncak tahap tengah Nirvana Skrier, diperkirakan lagi dari tahap akhir, tetapi jauh dari puncak tahap akhir Nirvana Skrier. Perbedaan antara aku dan budidaya pembersih nirwana sangat besar. Namun mengapa Sunderet Night mampu melukai Master Hollow Wind dengan begitu mudah? Wang Lin terus memikirkan masalah ini. Selagi dia merenung, dia mengangkat tangannya dan matanya bersinar terang. Perasaan Sunderet Night muncul di pikiran dan cahaya keemasan muncul di tangan kecurigaan. Cahaya keemasan ini bersinar seperti terik matahari. Master Hollow Wind sangat ketakutan saat dia menahan rasa sakit untuk bangkit dan mundur. Dia tidak melihat Wang Lin mengerutkan keningnya. Wang Lin lokasi tangan dan cahaya keemasan menghilang. Master Hollow Wind menghela nafas sambil dengan hormat berkata, "Saya akan mengingat belas kasihan rekan penggarap Wang. Saya ceroboh kali ini, dan kehilangan lengan kanan saya adalah pengingat yang jelas akan kesalahan saya. Saya, Master Hollow Wind, bersumpah dengan dao saya bahwa ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya." Meski mengakui kekalahannya pada Wang Lin, ia tetap menyimpan dendam. Awalnya, dia memutuskan untuk memberontak di negeri roh iblis. Namun, setelah melihat kekuatan Sunderet Night dan mengetahui bahwa itu adalah mantra yang diciptakan sendiri, dia menyerah pada pemikiran seperti itu. Dia akan fokus untuk keluar dari negeri roh iblis dan mendapatkan kembali kebebasannya. Mengenai apakah mantra ini benar-benar diciptakan oleh Wang Lin atau tidak, dia tidak perlu repot-repot bertanya terlalu banyak. Dengan pengalaman dan pengalamannya, dia bisa melihat beberapa petunjuk. Dia mengira 80% kata Wang Lin benar. Namun, apakah itu benar atau salah tidak lagi penting. Kejutan mantranya membuatnya membuang segala gagasan untuk pemberontakan. Di satu sisi, dia merasa lega karena dia tidak perlu lagi mengizinkannya. Terlebih lagi, setelah diberi belas kasihan 2 kali,
Master Halloween tahu tidak akan ada yang ketiga kalinya. Wang Lin dengan tenang menatap Master Halloween. Mereka berdua adalah orang-orang yang berakal sehat, jadi tidak perlu merasa takut atau berbicara terlalu banyak. Dia hanya mengangguk dan membiarkan masalah ini berlalu. Rekan penggarap Wang, dengan pemahaman saya tentang monster tua di planet Tianyun, tanah roh iblis akan segera terbuka. Itu bisa dibuka dalam beberapa bulan atau paling lama setengah tahun. Saya terluka parah, jadi saya harus membungkusnya secara tertutup, dan saya tidak akan terlalu mengganggu Anda. Sekarang dia dengan tulus akan membantu Wang Lin. Master Halloween secara bertahap mulai mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi di tanah roh iblis. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Lin, Master Halloween kembali ke istananya dan mulai membangun infrastruktur. Setelah Master Halloween pergi, Wang Lin mengerutkan kening sambil melihat tangan kanannya. Setelah hening beberapa saat, dia menggunakan Sunderet Night lagi dan cahaya keemasan muncul sekali lagi. Saat cahaya keemasan ini muncul, energi asal di tubuh Wang Lin berkumpul di tangan. Seperti kuda pembohong yang tak terkendali. Mata Wang Lin berbinar dan dia membayangkan kondisinya, lalu energinya terjadi angsur kembali. Namun, saat ini hampir menggunakan lebih dari 10% energi asalnya. Sama seperti sebelumnya, semua energi asalku habis saat aku menggunakan mantranya. Tidak mungkin menggunakan Sunderet Night dengan jumlah energi asal yang kumiliki. Namun, saya tidak mengonsumsi energi asal apapun dan mampu menampilkan kekuatan mengejutkan dari Sunderet Night beberapa saat yang lalu. Wang Lin mengerutkan kening. Mungkinkah? Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Dalam sekejap mata, siang berlalu dan malam kembali tiba. Wang Lin masih duduk di istana dan merenung hingga larut malam. Baru pada saat fajar akan tiba, mata Wang Lin berbinar dan dia berdiri dan berjalan keluar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di puncak di mana dia memahami Sunderet Night. Angin laut menimbulkan dan menyemburkan rasa dingin menimpa tubuh Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak merasa terganggu dengan hal ini sama sekali saat dia menatap matahari terbit di kejauhan. Pemahaman yang dia miliki saat menggunakan Sunderet Night memenuhi tubuhnya dan kemudian berpindah ke tangan memenuhi persyaratan. Pada saat ini, cahaya keemasan muncul dari tangan mencurigakan. Dia tidak menggunakan energi asal apapun di tubuhnya. Saat dia mengangkat tangannya, Wang Lin menemukan bahwa energi yang asal tak terbatas dari matahari terbit telah berkumpul di tangannya. Hal ini menyebabkan cahaya keemasan di tangan tiba-tiba mengembang. Semakin banyak energi yang berasal dari matahari terbit dan berkumpul di tangan spesifikasi, cahaya keemasan menyebar dari lengan dokumen ke seluruh tubuhnya. Wang Lin dikelilingi cahaya keemasan ini, dan dia menjadi seterang matahari. Sesaat kemudian, dia menggantikan matahari asli dan menjadi matahari terbit di atas lautan. Pencerahan muncul di mata Wang Lin. Sambil berpikir, cahaya keemasan di sekelilingnya perlahan menghilang hingga benar-benar hilang. Jadi memang begitu, kumpulan energi asalku tidak cukup untuk menggunakan mantra mengejutkan yang diciptakan sendiri ini. Saya hanya bisa menggunakan kekuatan matahari terbit untuk menggunakannya. Wang Lin merenung lama sebelum menenangkannya. Dia kemudian mengambil satu langkah dan menghilang. Meskipun ada batasannya, jika seseorang melawanku saat matahari terbit, maka bersama dengan mata ketiga dan kereta perang pembunuh dewa, aku seharusnya memiliki kekuatan untuk melawan penghancur nirwana tahap awal. Saat matahari mencapai puncaknya di Cakrawala adalah saat saya berada dalam kondisi terkuat. Ketika Wang Lin kembali ke istana, matanya menjadi dingin dan dia mencibir, tidak termasuk Master Halloween. Aku bertanya-tanya siapa yang pertama kali bertemu denganku dalam kondisi terkuatku. Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Kemudian tangannya membentuk segel dan batasan yang jumlahnya tidak memenuhi istana. Lalu dia menunjuk ke antara perisai untuk mengaktifkan jantung dan garis hitam yang tak terhitung jumlahnya terbanglah besar memenuhi area tersebut, istana ditutup sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin masih sedikit khawatir. Dia menamparkan tas pegangannya dan kompas muncul di tangan. Kompas ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh pewaris pembatasan pemusnahan. Setelah meniupkan energi asal pada kompas, jarum di atasnya mulai berputar. Kompas itu terbang dan membesar hingga lebarnya 100 kaki. Itu melayang di atas Wang Lin, dan ketika Wang Lin melompat, kompas turun, tenggelam ke tanah.
Wang Lin duduk di tengah kompas. Ini sudah cukup. Wang Lin menampilkan tasnya dan mayat perak itu muncul di hadapannya. Melihat kemungkinan itu, Wang Lin berpikir sejenak sebelum tanpa ampun menekan tombol. Pada saat ini, mayat wanita itu tiba-tiba membuka matanya, menampilkan pemandangan dingin pada Wang Lin. Juga, pusaran muncul di antara mahkota, menghentikan ukiran 1 inci dari kulitnya. Tatapan ganas muncul di mata mayat perempuan itu dan dia mundur. Namun, saat dia mundur, kompas di bawahnya bergetar dan berputar. Pembatasan muncul dari kompas dan terhubung secara mulus dengan semua aktivitas lain di ruangan itu. Jika dia memicu satu aksi, itu sama saja dengan memicu semuanya. Ada yang muncul tajam di matanya, dan juga sedikit kecerdasan yang tak terduga. Dia memperlambatnya dan langsung menyerang Wang Lin. Mayat wanita itu terluka parah, dan meskipun tingkat kerusakannya telah turun, keganasannya tidak berkurang sama sekali. Dia mendekati Wang Lin dan tanpa ampun mencakarnya. Ekspresi Wang Lin masih tenang, dan saat cakarnya mendekat, seberkas cahaya biru keluar dari mata Wang Lin. Tangannya langsung menyentuh cahaya biru itu. Setelah mengeluarkannya, wanita itu dengan cepat mundur. Meskipun dia mundur, gerakannya ringan dan diduga tanpa dia menyentuh batasan apapun. Dia berhenti beberapa meter dari Wang Lin. Ada sedikit kecerdasan di matanya saat dia memamerkan giginya pada Wang Lin dan meraung. Mayat perempuan ini memang sudah cantik, jadi tindakan ini tidak hanya membuat orang merasa bahaya, dia juga memberikan kesan seperti kucing karena kedua matanya. Kedua rantai di tubuhnya bergetar saat dia bergerak, dan suaranya menggema ke seluruh istana. Bersambung.